Halo Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aduh, bisa kepala bisa puyeng ini. Ayo Bapak Ibu kita beralih di grup aja, beralih di grup aja. Jangan di beranda, nggak apa-apa di beranda biarin aja. Jangan di beranda, biar di beranda kita pindah ke grup semua ya. Kasihan soalnya ada beberapa teman yang sudah add Facebook tapi kepenuhan ya. Jadi banyak sekali yang belum bisa terkonfirmasi karena udah pertemanan udah 5.000 dan kita sudah nggak bisa konfirmasi, sedangkan banyak member yang kepengen ikut. Jadi semuanya harus masuk ke grup KBS ya. Dan ini memang ternyata kalau kita live pakai laptop itu memang kita nggak bisa kita live di grup. Kita harus live-nya ternyata live-nya harus di beranda, tapi kita bagikan ke grup ya, kayak gitu. Ya, maaf ya Bapak Ibu ya yang misalkan Bapak Ibu terlalu kemalaman ya Bapak Ibu bisa istirahat ya. Nah ini besok bisa dilihat besok. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu malam ini kepengen belajar, misalkan ada waktu luang, Bapak Ibu bisa nyimak malam hari ini ya. Suaranya udah jelas ya Bu ya. Halo Bu Hani, Bu Kania, Bu Fatwa ya. Mohon maaf banget Bu Winda, mohon maaf Bu Desi, mohon maaf banget ya teman-teman semua. Mohon maaf sekali lagi mohon maaf. Ini tadi ternyata saya baru tahu dapat dapat ilmu lagi. Ternyata kalau kita nge-live lewat laptop itu ternyata kita tidak bisa dibagiin langsung di grup, harus ke beranda. Kecuali kalau kita nge-live-nya pakai HP itu kita bisa eh, langsung di grup ya. Tapi kalau kita live pakai HP nggak bisa maksimal, kita nggak bisa lihat slide yang benar-benar lebih jelas ya. Jadi kita pakai laptop, jadi live-nya di beranda, tapi saya bagikan ke grup. Buat teman-teman semua pindah ke grup semua ya, ke grup. Jadi pas yang dibagiin ini ya, ya luar biasa lah pokoknya. Ada Bang Hendra Eka Putra. Wow, luar biasa. Ada Bang Hendra. Apa kabar Bang Indra? Mudah-mudahan Bang Indra makin sukses bisnis konvennya di Bontang. Ada Bu Nita Rahman dan ada Bu Nina, ada Bu Hani. Suara udah jelas ya, oke ya? Nah, oke. Kita akan mulai Bapak Ibu ya. Kita akan mulai materi pada malam hari ini yaitu 10 sikap dan 6 hukum ya di bisnis ini. Ya, kita mulai lagi ya. Saya sapa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Saya doakan Bapak Ibu makin sukses, makin luar biasa ya. Jadi kehidupannya benar-benar luar biasa, berada di dalam dunia keajaiban ya. Jadi kita hari ini kita berpindah dari dunia realita menuju ke dunia kuantum ya, supaya diri kita bisa menjadi pribadi yang ajaib ya. Ya luar biasa ya, pada malam hari ini saya lihat begitu antusias Bapak Ibu semuanya ya, padahal sudah malam. Ya ini tadi kita ada kesalahan teknis, jadi kita agak apa tuh namanya bingung, makanya kita bisa live-nya sekarang ya. Tapi ini luar biasa sekali ya, saya lihat ada sekitar 20 peserta yang aktif, yang luar biasa, yang benar-benar hari ini mau belajar ya. Saya doakan Bapak Ibu semuanya makin hari makin sukses ya. Oh, luar biasa. Rame, 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 rame. Seru, 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 seru. Ya. Ya, Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke materi.
Nah, Bapak Ibu, hari ini ya kita akan belajar dua ilmu yang sangat luar biasa ya, yaitu tentang sikap yang benar ya. Sikap yang benar ketika kita sedang menjalankan bisnis ini. Yang kedua adalah 6 hukum di bisnis ini. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini Bapak Ibu betul-betul tahu yang namanya sikap ya. Sikap Bapak Ibu udah benar, maka Bapak Ibu akan sangat mudah sekali menjalankan bisnis ini ya. Bukan cuman bisnis ini, kalau Bapak Ibu punya bisnis di luar sana, kalau sikap Bapak Ibu benar, maka Bapak Ibu bisa benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal ya. Itu karena apa? Karena sikap. Nah, yang kedua adalah 6 hukum di bisnis ini. Nah, bagaimana hukum-hukumnya di bisnis ini? Kalau Bapak Ibu benar-benar tahu 6 hukum di bisnis ini, maka Bapak Ibu tidak akan pernah galau ketika Bapak Ibu menjalankan bisnis ini ya. Nah, kita akan masuk ke apa itu namanya? Ke sikap yang benar ya, ke 10 sikap ya. Jadi Bapak Ibu, sikap manusia itu ada dua ya, ada dua. Yang pertama adalah sikap, kita tahu yang pertama sikap positif pasti ya. Yang kedua adalah sikap kurang positif ya, atau kalau bahasa cermin ajaibnya adalah sikap yang negatif. Jadi ada dua sudut pandang ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita punya hati, kita punya perasaan ya, kita punya hati, kita punya perasaan, itu inputnya Bapak Ibu, itu outputnya ya. Nah, tapi apa yang kita input di dalam tubuh kita ya, itu lah yang namanya respon ya, respon. Jadi sikap itu inputnya. Jadi kita itu gini ya, sikap positif dan sikap yang nggak positif itu adalah input bagaimana kita mendapat suatu kejadian. Nah, kita menyikapinya gimana itu inputnya. Nah, keluarnya gimana? Ya keluarnya nanti kita ada dua hal, kita mau galau atau kita mau bahagia, itu tergantung di sikap respon kita ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sikap yang benar, 10 sikap di bisnis ini, saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu semuanya tentang yang namanya sikap ya, perbedaan sikap. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita belajar benar-benar tentang yang namanya sebuah sikap ya, sikap positif dan sikap nggak positif. Nah, contohnya apa? Contoh nih, misalkan hari ini di sini saya lihat Bu Desi Purnamasari ya, jam segini masih terang Pak, oke. Nah, Bu Desi Purnamasari dari Lok Sumawe. Nah, ini misalkan nih Bu Desi ini, contoh Bu Desi ini anaknya 5. Anaknya 5. Nah, kalau misalkan Bu Desi punya sikap positif di dalam menjalankan bisnis ini, ya, di dalam bisnis ini positif, pasti Bu Desi bilang, "Kenapa saya ngotot di bisnis ini? Kenapa saya berjuang di bisnis ini? Karena anak saya 5. Justru karena anak saya 5, saya harus sukses di bisnis ini. Kenapa? Karena saya harus punya motor 5, punya mobil 5, punya rumah 5 ya, dan saya harus menyekolahkan mereka yang hari ini saya memang harus betul-betul berjuang." Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bu Desi bersikap yang kurang positif, bersikap yang negatif ya. Jadi Bu Desi akan bilang, "Ya gimana saya mau sukses bisnis saya, anak saya 5, ribet, mau jalankan bisnis ini masih kecil-kecil, terus gimana nanti kalau saya jalankan bisnis ini?" Nah, Bapak Ibu, ada dua hal ya responnya ya. Jadi satu, yang pertama tadi Bu Desi, ketika Bu Desi ketika Bu Desi sukses ya, ada alasan kenapa Bu Desi sukses, karena Bu Desi punya anak 5. Jadi Bu Desi punya anak 5, itulah alasan kenapa Bu Desi harus sukses. Tapi sikap yang kedua, kenapa Bu Desi gagal? Karena itu tadi, Bu Desi punya anak 5, dipakai alasan untuk gagal. Nah, itu yang membedakan ya. Yang membedakan namanya sikap, Bapak Ibu. Jadi sikap itu ada positif, ada enggak positif. Kalau yang positif, apapun kondisinya hari ini selalu positif. Apapun kondisinya hari ini positif ya. Nah, kalau sudah enggak positif, apapun kondisinya, baik, bagus atau enggak, tetap juga enggak positif ya. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah cerita lagi ya tentang sikap ya. Ini ada cerita dari seorang nenek-nenek tua ya, nenek-nenek tua. Nenek-nenek tua ini Bapak Ibu kerjanya murung sekali. Murung. Sampai orang-orang tuh bingung. Ditanya, "Nek, kenapa sih kok nenek ini murung sekali hidupnya? Kenapa?" Nah, akhirnya dia cerita, "Gimana saya nggak murung? Saya tuh punya 2 anak. Satu, dia jualan es krim. Yang satu, dia jualan payung. Nah, kalau musim panas, saya kasihan sama anakku yang jualan payung. Dia nggak laku. Nah, begitu juga dengan anakku yang jualan es. Saya juga kasihan sama
anakku kalau lagi musim dingin, esnya nggak laku. Nah akhirnya Bapak Ibu ada beberapa orang yang bilang ke nenek itu, Nek, kenapa nenek selalu melihat dari sudut pandang anaknya yang seperti itu? Kenapa nenek melihat sudut pandang dari sikap yang nggak positif? Kenapa nenek nggak melihat dari sudut pandang yang positif? Sekarang gini Nek, anak nenek yang pertama jualan payung. Memang waktu dia panas, anak nenek jualan payung sepi, ya kan? Tapi ketika hujan, bukannya anak nenek yang paling ramai jualan payung. Begitu juga dengan yang jualan, anak nenek yang jualan es. Kalau musim dingin, memang esnya nggak terlalu laku. Tapi bukannya kalau pas musim panas, bukannya anak nenek yang jualan es itu yang paling banyak lakunya. Kenapa nenek tidak melihat dari sudut pandang yang positif? Kenapa nenek selalu melihat dari sudut pandang yang kurang positif? Nah Bapak Ibu, ini yang namanya sikap ya. Hari ini pun Bapak Ibu, kita ketika menjalankan bisnis ini, itu yang terpenting adalah di sikap ya. Karena sikap ini itu menemani impian kita, 95% sukses kita ditentukan yang namanya sebuah sikap Bapak Ibu ya. Impian dan sikap menentukan 95% ya. Jadi 95% itu ada di impian dan sikap. Impiannya besar, sikapnya nggak bagus, sama aja Bapak Ibu ya. Sikapnya bagus tapi nggak punya impian, sama aja. Makanya impian dan sikap itu menentukan 95% kita sukses di bisnis ini. Sisanya itu teknis. Makanya hari ini ya kita akan sharing tentang materi yang sangat penting ini yang namanya 10 sikap Bapak Ibu ya. Sikap yang benar di bisnis ini. Jadi kalau di bisnis ini sikap benar, positif, ya maka Anda akan sukses di bisnis ini, ya. Kalau hari ini kita berpikir positif, nggak mungkin hasilnya negatif, nggak mungkin. Kalau kita berpikir positif, hasilnya pasti positif. Kalau kita berpikir nggak positif, hasilnya juga nggak positif. Semua tergantung di sikap. Nah, makanya hari ini kita akan bedah kupas tuntas 10 sikap yang benar di bisnis ini. Ya, oke. Yang pertama adalah sikap terhadap diri sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu, Anda harus punya sikap terhadap diri Anda sendiri. Anda harus percaya bahwa Anda bisa sukses. Ya, Bapak Ibu, Anda boleh tidak percaya dengan yang lain, Bapak Ibu. Anda boleh tidak percaya dengan yang lain. Tapi satu hal, Bapak Ibu, Anda harus percaya bahwa Anda juga layak sukses. Juga Anda bisa sukses. Jadi makanya di sini Anda harus punya sikap terhadap diri Anda sendiri. Hari ini ada upline Anda. Misalkan di sini Bu Fatwa, punya upline siapa? Bu Diana. Bu Desi punya upline Bu Novianti Nyoman ya. Nah sekarang gini, Bu Diana misalkan rekrut Bu Fatwa. Kenapa sih kok Bu Diana rekrut Bu Fatwa? Bu Vivi rekrut Bu Desi. Kenapa sih kok rekrut Bu Desi? Karena Bu Diana terus Bu Novi, Bu Vivi itu percaya bahwa Bu Fatwa bisa sukses. Bu Desi bisa sukses. Biasanya malah Bu Fatwa sama Bu Desinya yang kurang yakin. Biasanya kebanyakan seperti itu. Makanya di sini itu kita yakinkan diri kita sendiri. Sikap terhadap diri kita sendiri bahwa kita itu juga layak, kita bisa sukses di bisnis ini. Ya. Jadi Bapak Ibu hari ini intinya gini. Kalau hari ini Anda melihat Pak Karno, melihat Bu Dia Fitri, Anda melihat Bu Diana, Anda melihat Bu Novi, Anda melihat leader-leader yang sudah sukses ya. Mereka bisa sukses, Anda pun juga bisa sukses. Apa yang membedakan Anda dengan mereka? Sama-sama, ya, sama-sama Anda makan nasi, sama dia, sama-sama Anda juga manusia, kan gitu. Nah kalau dia bisa sukses, kenapa Anda nggak bisa? Jadi kalau beliau bisa sukses Bapak Ibu, Anda pun juga pasti bisa sukses. Ya tergantung di sikap tadi. Jadi sikap yang pertama adalah Anda harus bisa sukses. Nah caranya gimana? Caranya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak itu namanya kalau kita lihat sirkus ya. Nah, kalau kita lihat sirkus ada tuh namanya gajah sirkus. Tahu ya Bapak Ibu ya gajah sirkus. Nah, gajah sirkus itu Bapak Ibu itu kan badannya gede ya. Gede sekali badannya. Nah, gajah sirkus itu lucunya badannya gede. Itu gajah itu kerjanya dia nyabut pohon Bapak Ibu. Kalau dia nyabut pohon, dia hempaskan pohonnya dong gitu. Ya, tapi kok diikat pakai rantai kecil, ya diikat, dipasak, ya. Terus dia kok nggak bisa ngapa-ngapain? Kenapa? Gitu loh. Jadi kalau dia sudah
sudah keluar dari kandangnya, dia mau sirkus, tiba-tiba ada tali, ya, ada tali yang ngikat dirinya dia langsung nggak bisa apa-apa Bapak Ibu. Ya, jadi dia suruh joget-joget, tungkin tangkin tungkin tangkin tungkin tangkin tung. Dia mau aja gajah sirkus. Lucu ya Bapak Ibu ya, padahal gajahnya gede, talinya cuman kecil. Tapi kenapa kok dia nggak berani lari? Ya, karena ternyata Bapak Ibu, gajah sirkus itu kenapa nggak bisa lari? Karena ketika dia masih kecil, itu dia udah diikat Bapak Ibu. Ketika masih kecil, itu dia udah diikat. Jadi ketika dia mau lari, itu diikat itu, dia tarik kakinya sakit. Dia tarik kakinya sakit. Dia tarik kakinya sakit. Jadi gajah itu masuk ke pikiran bawah sadar, kalau saya tarik kaki saya, bakal sakit. Titik Bapak Ibu. Sampai dewasa segede bagong itu Bapak Ibu, kalau sudah tali ngikat di kakinya itu, gajah sudah nggak bisa ngapa-ngapain, dia ngikut aja. Pertanyaannya, bisa nggak menurut Bapak Ibu gajah itu lari? Coba jawab di sini. Bisa nggak kira-kira menurut Bapak Ibu gajah itu lari? Bisa Bapak Ibu. Kalau dia mau lari Bapak Ibu, dia tinggal senggol aja itu pasti lepas Bapak Ibu. Tapi kenapa nggak mau lari? Karena trauma, ya. Nah, makanya Bapak Ibu ketika Anda menjalankan bisnis ini, jangan seperti gajah, ya Bapak Ibu ya. Kalau Anda ini suka trauma, suka galau, Anda bilang nggak bisa sukses, berarti Anda gajah deh. Gajah ya gajah gitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, intinya Anda harus punya sikap terhadap diri sendiri. Anda percaya bahwa Anda bisa. Ingat Bapak Ibu, kalau Anda bisa, maka Anda gajah. Kalau Anda manusia, berarti Anda bisa. Bu. Hari ini Bapak Ibu, kalau Anda masih terbelenggu dalam kotak, Anda nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa nggak bisa ini, nggak bisa ini. Malam ini Bapak Ibu, Anda cabut pasaknya, Anda lari Bapak Ibu. Ya, kalau Anda betul-betul jadi gajah hari ini, Anda cabut pasaknya, Anda lari. Ya, itu yang harus Anda lakukan. Itu yang pertama, sikap yang pertama ya. Terus sikap yang kedua Bapak Ibu. Nah, sikap yang kedua, sikap terhadap orang lain ya. Nah, ini sikap terhadap orang lain. Jadi Bapak Ibu hargai orang lain ya. Jangan disakiti hati orang lain. Kita udah belajar di Magnet Rezeki, kita nggak boleh nyakitin hati orang lain ya. Karena kalau kita nyakitin hati orang lain, maka rezeki kita akan delay ya. Rezeki kita akan delay. Nah, sehingga kita nanti nggak bisa sama di bisnis ini. Jadi hargai orang lain ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini pokoknya Anda menjalankan bisnis ini, doakan orang lain. Ketika Anda doakan orang lain, maka orang lain juga akan mendoakan Anda. Jadi ketika Anda hari ini mendoakan orang lain sukses, maka itu doa itu akan balik kepada Anda. Sebaliknya kalau Anda nggak suka orang lain itu sukses, sebaliknya itu akan kembali juga ke Anda. Jadi tidak ada cara yang lain untuk Anda mendapatkan hal yang positif hari ini, kecuali dengan Anda mendoakan orang lain. Jadi sikap terhadap lain, hargai orang lain. Ya, hargain orang lain, supaya Anda benar-benar bisa sukses di bisnis ini. Yang kedua ya. Yang ketiga, sikap terhadap sponsor dan upline Anda ya. Nah, ini sikap terhadap sponsor dan upline Anda. Bapak Ibu, Anda kan hari ini masuk di bisnis ini kan punya sponsor dan upline, betul ya? Hargai sponsor dan upline Anda Bapak Ibu. Karena sponsor dan upline Anda itu adalah orang yang memperkenalkan Anda di bisnis ini. Sponsor dan upline Anda adalah orang yang sengaja dikirim Allah untuk Anda kenal di bisnis ini. Ya, jadi Allah itu nggak mungkin Allah tuh kenalkan bisnis ini itu langsung Allah yang kenalkan, yang prospek gitu ya, prospek Anda ketok-ketok. Siapa? Ya ini saya Allah, saya mau kasih kamu peluang, nggak mungkin Bapak Ibu ya. Jadi Allah punya panjang tangan adalah sponsor dan upline Anda. Hargai sponsor dan upline Anda Bapak Ibu ya. Hargai mereka ya, karena biar bagaimanapun mereka adalah sponsor dan upline Anda. Pak, saya punya sponsor Pak. Pak, saya punya upline Pak. Tapi sponsor atau upline saya Pak, sponsor dan upline saya Pak, itu culun Pak. Masih hebatan saya Pak, saya bisa jualan, saya bisa ini, bisa begitu. Tapi sponsor saya ini Pak, benar-benar nggak ngerti namanya MLM. Baru dia tuh nggak ngerti apa-apa. Aduh, culun Pak. Bapak Ibu, misalkan Anda hari ini punya sponsor yang culun, upline yang culun, misalkan. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Intinya hargai. Anda harus punya sikap yang positif terhadap sponsor dan upline Anda.
Hargai, paling tidak beliau sudah memperkenalkan Anda di bisnis ini, dan paling tidak beliau sudah join lebih lama sedetik dibanding Anda. Jadi hargai Anda di bisnis, hargai sponsor dan upline Anda biar bagaimanapun. Kenapa Bapak Ibu? Karena ya Anda tidak akan pernah bisa kenal bisnis ini itu tanpa sponsor dan upline Anda. Ya, dan nanti pun Anda juga akan punya downline, punya tim itu yang lebih hebat daripada Anda, Bapak Ibu. Mungkin Anda hari ini punya sponsor dan upline menurut Anda culun gitu ya. Tapi suatu hari nanti Anda punya downline yang sama, yang lebih hebat daripada Anda, dan downline Anda juga mengatakan hal yang sama. Kenapa? Karena hukum alam terjadi. Ya, oh sponsor sama upline saya yang itu tuh culun, sama. Kenapa? Karena hukum alam jalan. Nah makanya hari ini Bapak Ibu hargai aja. Karena kalau kita menghargai sponsor kita atau upline kita yang mungkin menurut kita itu kurang hebat, suatu hari nanti kita akan dihargai downline kita yang lebih hebat daripada kita, tapi dia menghargai kita. Karena hukum alam berjalan Bapak Ibu ya. Sikap terhadap sponsor dan upline Anda. Dan ini lagi Bapak Ibu ya. Ini yang penting ini buat para member-member. Nah, ini saya mewakili semua member-member di sini, leader-leader. Hargai upline dan sponsor Anda. Sponsor dan upline Anda itu adalah mitra bisnis ya. Sponsor dan upline Anda itu mitra bisnis. Dia bukan bos, dia juga bukan bos Anda, dia juga bukan bawahan Anda ya. Dia mitra bisnis Bapak Ibu. Jadi dia itu mentor Anda. Sponsor dan upline Anda itu adalah orang yang memperkenalkan Anda di bisnis ini, orang yang membina Anda di bisnis ini. Dia ada orang yang benar-benar dikirim sama Allah untuk membina Anda. Jadi hargain mereka, ya. Hormati mereka. Kalau Anda hormati sponsor dan upline, maka downline Anda akan menghargai Anda, Bapak Ibu, ya. Nah, jangan gini. Anda punya sponsor, punya upline. Misalkan nih di sini saya lihat ada Bu Fatwa. Bu Fatwa punya upline Bu Diana. Bu Fatwa harus menghargai Bu Diana layaknya sebagai sponsor dan upline. Misalkan Bu Fatwa butuh produk, ya Bu Fatwa ambil produknya ke tempat Bu Diana. Bu, saya butuh Moxfit nih, ambil. Bu, saya butuh sabun nih, ambil. Gitu ya. Nah, jangan gini, Bu, bisa nggak Bu? Oh, nganter sabun saya Bu ke rumah. Bu, bisa nggak nganter saya Moxfit? Itu kalau Bu Diana punya downline Bu Fatwa aja. Kalau Bu Diana punya downline sampai 100 orang ya, dan model-modelnya begitu semua, itu nanti Bu Diana bukan jadi leader ya. Jadi apa Bapak Ibu? Jadi kurir Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya lihat juga di sini ada misalkan ada Bu Novianti Nyoman misalkan ya. Bu Novianti Nyoman di sini upline-nya siapa nih? Jangan Bu Novianti Nyoman deh, upline-nya jauh nih. Nih, siapa ya yang cocok di sini nih? Ini tak lihat nih. Tak lihat nih. Nah, Bu Hani. Nah, contoh Bu Hani. Ini Bu Hani punya upline namanya Bu Novi misalkan ya. Jadi kalau misalkan Bu Hani butuh produk, Bu Hani juga harus datang ke tempat Bu Novi. Bu, saya butuh produk ya. Moxfit saya ambil ya gitu. Itu sikap Bapak Ibu terhadap sponsor dan upline Anda. Bu, saya butuh pendan, ambil. Bu, saya butuh ini, ambil ke rumahnya Bu Novi. Jangan minta Bu Novi tolong ya, ini saya butuh sabun, ini saya butuh serum, saya butuh pendan, antar ya ke rumah ya. Kalau bisa cepet ya. Udah nyuruh dan cepet. Kita itu kalau sekarang itu kalau kita minta Grab, nyuruh Grab aja kita bayar Bapak Ibu ya. Ini kita nyuruh upline gratis pula ya. Belum lagi ngomel-ngomel. Wah, nanti kalau upline Anda punya 10 kayak Anda semua ya, 20, 100 itu bisa gundel Bapak Ibu rambutnya ya. Kenapa? Karena ya itu tadi. Jadi hari ini Bapak Ibu, mulai hari ini pun Anda harus punya sikap terhadap sponsor dan upline Anda. Karena ini duplikasi Bapak Ibu. Suatu hari nanti bisnis Anda akan terduplikasi ke bawah ya. Jadi kalau misalkan yang di bawah ini juga sama seperti Anda hari ini, maka bisnisnya akan jalan ya. Di sini juga ada, saya lihat ada Bu Melinda. Bu Melinda punya upline siapa? Bu Winda. Kalau butuh produk datang ke tempatnya Bu Winda ya. Jangan gini, Bu Winda, aku butuh nih produk Moxfit anter ya. Aku butuh ini produk sabun anter ya. Nanti Bu Winda punya 10 kayak Bu Melinda, itu akhirnya Bu Winda bukan jadi diamond director ya. Bukan diamond director tapi jadi kurir Bapak Ibu ya. Bolak-balik, terus gimana bisnis Anda ya?
kalau upline Anda dijadikan kurir. Jadi sikap terhadap sponsor dan upline Anda, hargai upline Anda. Anda harus jemput Bapak Ibu. Kalau Anda butuh produk, Anda ambil produknya ke rumahnya ya. Itu sikap terhadap upline Anda. Nah, selanjutnya yang keempat Bapak Ibu, sikap terhadap downline. Nah, ini buat yang para upline. Ya, sikap terhadap downline. Hargai downline Anda Bapak Ibu ya. Anda hari ini bisa peringkat naik ya, bisa jadi diamond, bisa jadi director, bisa jadi double diamond, itu semua downline Anda. Ya, saya pun hari ini Bapak Ibu sebagai double diamond itu juga karena downline semua yang luar biasa seperti Anda semuanya. Ya, jadi kita saling menghargai. Nah, cara menghargai downline gimana? Ya, downline itu bukan bawahan Bapak Ibu. Downline bukan bawahan, downline itu mitra bisnis. Jadi jangan dimarah-marahin, jangan diomel-omelin. Hargai downline, nanti downline akan menghargai kita. Ya, jangan gini, mentang-mentang Anda upline, Anda lapar, bilang Don, halo Don, halo. Coba dong beli-beli makan ke sana keluar. Don, masak mie dulu. Waduh. Rusak Bapak Ibu bisnis Anda ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sikap terhadap sponsor dan Anda dan sikap terhadap downline. Jadi bagaimana Anda membangun hubungan Anda dengan sponsor dan upline dan downline. Intinya sikap terhadap diri sendiri Anda harus mandiri ya. Hargai downline Anda. Kalau downline Anda menghargai Anda, maka Anda pun juga akan dihargai sebagai upline ya. Jadi ingat, downline jangan diomel-omelin, jangan dimarah-marahin. Di sini hanya sebagai mitra bisnis. Kalau mau jalan, ayo, Kemon. Kalau nggak mau jalan, ya wes. Yang jelas kita memang nggak berhak. Karena kalau ini Anda lakukan, Anda marah-marahin downline Anda nggak nyaman, nanti itu akan berpengaruh dengan bisnis Anda. Ya, itu yang keempat. Habis itu yang kelima, Bapak Ibu, sikap terhadap cross line. Nah, ini sikap terhadap cross line. Cross line itu baik, Bapak Ibu ya. Cross line itu baik. Kita tidak akan pernah bisa besar bisnis ini tanpa adanya cross line. Ya, yang nggak boleh itu adalah cross line. Ya, cross line baik ya. Kita sama-sama sesama member MOX, tapi nggak ada upline dan downline. Sama-sama teman MOX, satu perusahaan, satu company, tapi kita tidak ada jalur upline dan downline. Itu namanya crossline. Bagus Bapak Ibu. Yang nggak bagus apa? Crosslining. Ya, ing-nya yang nggak bagus Bapak Ibu. Nah, crosslining itu gimana? Crosslining itu gini Bapak Ibu. Crosslining itu misalkan nih Anda ketemu dengan member lain yang tidak ada hubungan upline dan downline, ya. Sesama member-member MOX sama, Anda seperusahaan, secompany, tapi Anda tanya bonus, tanya jaringan, tanya omset, itu yang tidak dibolehkan, ya. Ini misalkan di sini ada Bu Hani sama Bu Norma misalkan. Ini misalkan crossline ya. Jadi Bu Hani ini boleh berteman dengan Bu Norma ya, yang ini lagi komen-komen ini, boleh. Tapi Bu Hani sama Bu Norma tidak boleh ngebahas yang namanya bonus, ngebahas namanya jaringan gitu. Nah, hari ini banyak member yang crosslining. Sudah jelas dia bukan upline-nya, konsultasi lagi. Halo Say, halo Mak, halo Bu. Wow, luar biasa ya Bu. Ya Bu, udah lama Bu MOX-nya? Ditanya dulu MOX-nya. Terus enggak lama lagi, Bu, bonusnya berapa? Habis nanya bonus, jaringannya berapa? Akhirnya ke dalam-dalam Bapak Ibu terjadi crosslining. Nah, kenapa sih Bapak Ibu kita nggak boleh crosslining? Jadi gini loh Bapak Ibu. Sekarang tuh kan gini. Misalkan nih misalkan di sini ada, saya lihat ada Bu Desi yang lagi komen ya, sama Bu Hani. Bu Desi sama Bu Hani nih. Ini lagi ngobrol. Ini sama-sama member MOX, tapi yang jelas beliau adalah crossline ya. Baik sebenarnya, bisa chat, bisa ngobrol antara Bu Desi dengan Bu Hani. Tapi tidak diperbolehkan nanya bonus. Kenapa? Ini contoh. Bu Desi orang baru, Bu Hani juga orang baru. Terus karena nggak ngerti, sama-sama nggak ngerti, akhirnya tanya Bu Desi, Bu udah lama di bisnis MOX? Oh iya baru Bu, saya Bu. Ibu saya juga baru. Ibu sudah dapat bonus berapa? Nah itu sudah mulai disitulah akhirnya bingung juga. Bu Desi ditanya sama Bu Ani, dapat bonus berapa? Misalkan bonusnya Bu Desi masih 50.000, dijawab 50.000 kan malu. Masa sih bonusnya cuma 50.000 kan? Nah pasti ada gengsi dong gitu loh, malu. Nah begitu juga dengan Bu Desi nanya, kalau Bu Hani bonusnya berapa? Bu Hani juga bingung. Bonusku, waduh, ternyata bonusnya sama-sama 50.000. Akhirnya bilang apa? 50.000 Bu. Oh, kok sama 50.000? Iya ya, kok sama ya? Padahal ini bisnis gini-gini. Kayaknya ini bisnisnya ini nggak kurang jos ini. Nah akhirnya apa? Terjadilah crosslining, sama-sama galau, sama-sama
curhat, akhirnya sama-sama muntaber. Nah, itu namanya crosslining Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan crossline-nya itu sukses, kan nggak mungkin. Misalkan nih Bu Desi bonusnya 100 juta. Terus Bu Hanin bonusnya 100 juta. Bu, bonusnya berapa? Oh, saya 100 juta. Bu Ani, oh saya juga 100 juta. Sama-sama bagus Bapak Ibu. Yang ditakutkan adalah ketika crossline Anda ini eh, apa ya? Dia kurang bagus gitu loh. Sehingga dia akan menularkan hal yang kurang positif ke Anda. Yang Anda ini positif menggebu-gebu, lama-lama Anda mikir iya juga ya. Nah, itu yang bahaya. Makanya Bapak Ibu, di sini Anda harus punya sikap terhadap crossline ya. Nah, kalau untuk pertemuan, untuk kita ngebangun bisnis, kita memang harus bersama-sama Bapak Ibu. Kita nggak bisa ngebangun bisnis ini tanpa adanya crossline. Justru karena ada crossline, itulah kita bisa membangun bisnis ini dengan cepat. Kenapa? Karena crossline itu adalah batu gesekan, ya. Nah, misalkan nih saya sama apa tuh namanya, sama Bu Dwi, sama Bu Sulis gitu ya. Nah, kami satu perusahaan, satu company, tapi kita crossline. Nah, jadi kita juga nggak pernah Bu, kita membahas bonus jaringan, kita nggak pernah karena kita tahu batasannya. Tapi kalau kita membangun bisnis, kita sama-sama, saya, Bu Dwi, Bu Sulis, jadi satu. Kita misalkan mau buat seminar ya, kalau bisa kita jadi satu. Justru dengan seperti itu, nanti misalkan nih Bu Dwi ngajak grupnya gede. Nah, saya nanti ngajak grup gede. Akhirnya grup ketemu grup, mereka akan gesekan. Ada grupnya Bu Dwi, Satpam, Security, penghasilannya 1 miliar. Terus nanti ada grupnya Pak Rama misalkan, kuli bangunan, bonusnya 1 miliar. Wah, sama-sama akhirnya gesekan. Wah, gila ya, Security Satpam, bonusnya 1 miliar. Satunya lagi, grupnya Bu Dwi, gila ya, kuli bangunan, bonusnya 1 miliar. Nah, terjadi gesekan. Nah, jadi Bapak Ibu, sikap terhadap crossline Anda, hargai crossline Anda ya. Jangan menceritakan hal-hal yang nggak bagus ya, karena itu akan merusak bisnis Anda. Jadi omongin yang bagus-bagus aja, yang positif-positif. Karena nanti kalau Anda ngomong yang nggak bagus tentang crossline, nanti mulut lewat mulut nyampe ke Anda, kan jadi nggak enak. Nyampe ke crossline Anda gitu kan nggak enak sini ya. Jadi ada punya sikap Bapak Ibu, jadi hargai crossline Anda. Kalau crossline Anda hargain, maka Anda akan dihargai oleh crossline Anda ya. Jadi kita harus unity. Dan ingat Bapak Ibu, jangan pernah rusak hubungan Bapak Ibu dengan yang namanya crosslining ya. Jangan rusak hubungan baik antar crossline dengan yang namanya crosslining ya. Crosslining yang tadi pertanyaan tentang bonus jaringan segala macam yang di dalam-dalamnya ya. Jadi isi celana dalam nggak boleh tahu ya, selain upline kita ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya bonus besar, bonus kecil, jaringan stabil atau enggak, itu yang boleh tahu itu hanya upline Anda. Downline aja nggak boleh tahu Bapak Ibu ya, apalagi crossline ya. Itu yang kelima. Selanjutnya yang keenam, sikap terhadap prospek. Nah, sikap terhadap prospek Bapak Ibu, jadi hargain prospek Anda. Misalkan Anda hari ini presentasi, dia nggak join, hargain dia ya. Jangan dimarah-marahin, jangan diomel-omelin kalau dia nggak gabung. Siapa tahu sehari nanti dia join. Ya, ini contoh nih, contoh di sini ada Bu Hani, misalkan Bu Hani prospek, misalkan ya, Bu Hani prospek, misalkan dia nolak, nggak apa-apa. Nanti Bu Hani tinggal ngomong, udah kalau hari ini nolak, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau tertarik sama Mox, cari aku ya, gitu. Nah, hari ini Bapak Ibu di luar sana banyak orang yang ketika di prospek itu marah, ketika dia di prospek, terus dia itu marah. Prospekannya bilang, sorry ya, aku nggak tertarik sama bisnismu. Dia marah Bapak Ibu. Dia marah, oh sombong kali kamu ya, nggak mau terima bisnisku kamu ini. Oh awas nanti kalau kamu butuh apa-apa, aku nggak mau bantu. Jangan Bapak Ibu, kalau Anda rusak hubungan Anda dengan prospek Anda, suatu hari nanti prospek Anda tertarik bisnis ini, Anda yang nggak dicari. Dia pasti cari upline yang lain. Kenapa? Karena Anda sudah nyakitin hatinya dia. Tapi kalau Anda jaga hubungan, sikap Anda terhadap prospek, misalkan dia nolak, nggak apa-apa hari ini nolak Pak, nanti kalau tertarik nanti cari saya ya. Nah suatu hari nanti ketika dia tertarik dengan Mox, yang dicari pasti Anda, nggak mungkin dia cari orang lain ya. Nah apalagi kalau hari ini Anda prospek ke orang itu nolak, habis itu nanti ketemu 2 tahun yang akan datang. Nah ketemunya di mana? Di seminar Bapak Ibu. Ketemunya di seminar, Anda maju sebagai pembicara, Anda ngomong, prospekan Anda yang nolak, Anda 2 tahun yang lalu itu datang di seminar itu. Dia melihat, gila ya, itu si Hani, si Nurma, si Desi, hari ini sudah dapat
Brio sudah dapat Pajero. Dulu waktu ngajak saya masih kemana-mana naik motor. Sekarang sudah naik mobil Pajero. Wah, coba kalau misalkan aku dulu join langsung waktu di presentasi, mungkin aku sudah pensiun. Oh, pensiun yang nawarin aja belum pensiun ya. Bercanda Bapak Ibu. Nah, itu contoh kalau Anda jaga hubungan sikap Anda terhadap prospek Anda. Ya, suatu hari nanti Anda akan ketemu kayak gitu Bapak Ibu. Anda maju ke panggung, ada Bapak Ibu orang yang nolak Anda itu, nah, dia datang ke seminar, wah nikmat Bapak Ibu ya. Dia akan datang, selamat ya kamu sudah sukses. Waduh, aku pokoknya nggak mau tertinggal nih hari ini, aku harus join, harus gerak. Nah, kayak gitu Bapak Ibu ya. Itu yang ke-6. Nah, yang ke-7, sikap terhadap bisnis mock. Nah, ini Bapak Ibu, sikap terhadap bisnis mock. Nah, hargai bisnis ini seperti Anda menghargai bisnis, seperti Anda menghargai diri Anda Bapak Ibu. Ya, kalau Anda hari ini menghargai bisnis ini, maka bisnis ini akan menghargai Anda. Contoh menghargainya gimana? Kalau Anda hari ini punya bisnis mock ini Bapak Ibu, jalankan betul-betul. Ikutin sesuai dengan peta STF ya. CP, CL, Excel, CP, CL, CL dan Excel Bapak Ibu ya. Ikutin. Jalur petanya diikutin ya. Jangan bikin jalur sendiri. Jangan bikin jalur sendiri. Tracknya udah udah ada Bapak Ibu. STF ya, parameter bisnisnya sudah ada ya. Hari ini Bapak Ibu ya, hari ini yang sudah pakai STF ya, strategi STF itu dari grup saya udah semua pakai ya, leader-leadernya, dari grupnya Bu Diah pakai, dari grupnya Bu Sulis pakai ya, Bu Dwi mungkin juga sudah pakai ya. Tapi yang kemarin saya lihat Bu Diah sudah sosialisasi kenceng STF-nya, Bu Sulis sudah kenceng STF-nya ya. Nah, hari ini kalau Anda tidak ikutin peta STF, nggak menghargai bisnis ini, bisnis mock, maka Anda nggak akan besar dan Anda akan ketinggalan Bapak Ibu ya. Bisnis ini kerjanya cuma CP, CLP, Excel. Hargai bisnis ini. Nah hari ini Bapak Ibu, orang banyak sekali nggak menghargai bisnis ini. Cara menghargai ini gimana sih? Nah kalau hari ini Anda punya satu bisnis Bapak Ibu, bisnis mock, ya, Anda harus benar-benar serius ngebangun bisnis ini. Anda hari ini punya impian, kepengen dapatin Brio, kepengen dapatin Pajero, tapi Anda tidak menghargai bisnis Anda, ya Anda nanti tidak akan dapat Brio dan Pajero Bapak Ibu. Kenapa? Anda saja nggak menghargai. Contoh nggak menghargai gimana? Ya kita bisnisnya banyak. Oh sekarang promosi MOX, besok promosi bisnis B, besok C, besok D, besok E, besok Z, besok apa lagi lah ya. Apa aja semua Anda jual. Ya berarti Anda tidak menghargai bisnis ini Bapak Ibu. Nah kalau Anda nggak menghargai bisnis ini, Anda nggak punya sikap, maka bisnis ini pun nggak akan menghargai Anda. Sekarang Anda mau kepengen siapa? Kepengen seperti siapa? Kepengen seperti Bu Diah. Anda lihat nggak Bu Diah itu jualan MLM yang lain? Jangankan MLM yang lain Bapak Ibu, bisnis konvennya aja nggak pernah dia upload di Facebook ya. Karena memang Bu Diah post di MOX gitu. Makanya wajar kalau Bu Diah bisa dapatin bonus hampir 1 miliar dalam waktu 1 tahun berapa bulan. Nah hari ini Bapak Ibu kalau kita mau dapatin bonus 1 miliar, kita itu misalkan kita jualan produk A, B, C, D selain MOX, kita butuh jual berapa banyak. Contoh kita konvensional hari ini ya, kita jualan A, B, C, produk A, produk B, produk C, produk MLM yang lain. Nah, kalau kita mau dapatin 1 miliar, kita butuh berapa banyak dan bagaimana strateginya. Pusing Bapak Ibu. Ya, jadi sekarang satu bisnis dengan banyak bisnis itu loh hasilnya sama. Kalau Anda sama-sama fokus, hasilnya sama. Misalkan satu bisnis Anda fokus, habis itu Anda punya banyak bisnis, tapi kan Anda nggak bisa fokus. Itu hasilnya itu mungkin kenceng-kencengnya itu sama. Kalau Anda kenceng di banyak bisnis ya, pasti sama dengan satu bisnis yang fokus. Cuman bedanya Anda pusing. Ya, yang beda itu jelas pusingnya Bapak Ibu. Tapi kalau satu bisnis kan kita nggak pusing, cuman satu bisnis kok gitu loh. Tapi gedein, ya satu bisnis tapi gedein, sistem gitu loh. Ya, jadi Bapak Ibu mulai hari ini Anda harus punya sikap terhadap bisnis mock. Ya. Selanjutnya sikap terhadap pertemuan. Nah, pertemuan ya mungkin seperti hari ini ya, kita ketemu Bapak Ibu. Nah, ada beberapa member yang ada seminar kayak begini itu nggak mau nonton live Bapak Ibu ya. Dia nggak mau nonton live ya, walaupun dia mungkin peringkatnya sudah tinggi, tapi dia nggak mau nonton live lah. Intinya gini, Bapak Ibu ketika kita mau sukses kita tuh belajar. Tapi ketika kita setengah sukses kita sudah ngajar. Tapi ketika kita sudah sukses kita lupa.
Nah, ini yang berbahaya Bapak Ibu. Hari ini banyak sekali member-member saya lihat, orang yang baru itu belajarnya luar biasa. Tapi orang-orang yang sudah punya peringkat, itu nggak nongol Bapak Ibu. Nah, bisa jadi Bapak Ibu, jangankan, aduh, gimana Bapak Ibu, ya berat Bapak Ibu untuk dapetin Brio, prosesnya panjang. Kenapa? Karena Anda dilihat dolan-dolan Anda. Upline-ku aja nggak ada, upline-ku aja nggak ini. Itu akan menular ke diri Anda Bapak Ibu. Ya, jadi itu berbahaya sekali. Penyakit yang sangat berbahaya itu ketika Anda menduplikasikan ke grup Anda itu sesuatu hal yang nggak bagus. Ya, apalagi live ya, live sampai malam ini. Oke, misalkan hari ini kemalaman, tapi Bapak Ibu pastikan besok Anda bisa belajar. Pelajarin, buka lagi tentang yang namanya sebuah sikap. Ini ada Bapak Ibu, beberapa member saya lihat, saya ada Bapak Ibu, beberapa member tuh saya memantau mereka ya, konsultasi enggak, setiap ada live gitu dia nggak pernah nonton, nggak pernah belajar. Terus saya mikir sebenarnya dia itu bisnis tuh mau cari apa gitu loh. Mau cari motor, mau cari Brio, mau cari Pajero, jangankan Brio Pajero, motor aja belum tentu bisa goal. Kenapa? Karena dia nggak punya sikap Bapak Ibu, nggak punya sikap terhadap pertemuan, terhadap seminar. Biasanya kalau pertemuan itu kita offline ya, MOP, MBT ya, ada seminar CLW misalkan ya, seminar 2 hari 1 malam kita datang belajar di situ ya. Tapi kalau di online ya kita hari ini ketemu seperti ini belajar Bapak Ibu. Nah kalau hari ini kita belajar, di bawah nanti kita belajar, bisnis kita itu akan ngegulung. Tapi kalau Anda sendiri nggak punya sikap, ya BN Bapak Ibu ya. Jadi ya tinggal menunggu waktu bisnis Anda gitu loh. Nah Bapak Ibu, bisnis ini adalah bisnis duplikasi. Apa yang Anda tanam hari ini itu akan dilakukan oleh member-member kita. Jadi tanamkan yang baik-baik ya. Jadi Anda harus punya sikap terhadap pertemuan. Seperti hari ini Anda belajar. Anda belajar tentang namanya sikap. Oh ini toh yang namanya sikap terhadap diri sendiri. Saya harus percaya, saya harus bisa. Sikap terhadap orang lain, kita harus menghargai orang lain. Sikap terhadap sponsor dan upline. Oh ternyata sponsor dan upline itu harus dihargai. Dia kurir, jadi dia yang membantu saya, jadi harus saya hormati. Kalau saya butuh produk saya harus datang. Oh saya punya downline itu harus saya hargai, harus benar-benar kita rangkul, kita berjuang sama-sama. Oh kita harus gimana seperti apa dengan cross-run kita, sikapnya seperti apa dengan prospek kita, dengan bisnis kita, sehingga Anda tahu dari mana, dari pertemuan yang seperti hari ini Bapak Ibu ya. Anda harus punya sikap. Jadi Bapak Ibu Anda nggak usah pusing terhadap member-member Anda yang nggak mau ikut temuan, ya, nggak mau ikut live, nggak mau ikut seminar, nggak usah dipusingin. Memang itu sudah hukum ya Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas di 6 hukum ya. Nah, jadi yang jelas intinya sekarang Anda siap. Jadi harus belajar. Misalkan ada live dari saya, Anda memang harus belajar. Nanti kalau ada live dari Budia, Anda juga harus belajar. Ada live dari Pak Michael, dari owner-owner kita ya, dari lili-lili yang lain, Anda harus belajar Bapak Ibu. Anda harus belajar betul-betul tentang sikap ya. Anda harus belajar terus karena Anda tidak akan pernah tahu nanti ada titik di mana Anda dapat ilmu yang Anda butuhkan hari ini ya. Yaitu sikap terhadap pertemuan. Makanya Anda harus banyak-banyak belajar. Yang ke-9, sikap terhadap masalah. Nah, ini sikap terhadap masalah Bapak Ibu ya. Nah, hari ini Bapak Ibu kepengen punya masalah besar atau masalah kecil? Coba Bapak Ibu di sini yang jujur mau punya masalah besar atau masalah kecil, coba. Nah, coba yang masih nonton ini ya, ada banyak ini yang masih nonton. Coba di up yuk. Yang masih nonton, saya mau tanya, Bapak Ibu kepengen masalah kecil atau masalah besar? Ayo Bapak Ibu dijawab. Mau masalah besar atau masalah kecil? Halo Bapak Ibu, tes. Yuk. Yuk Bu Septi, Bu Diana, Bu Ani, dijawab mau masalah besar atau masalah kecil? Jangan ikutan Bu Diana ya, jangan ikutan Bu Diana. Bu Diana itu ikutan Bu Diana sama Bu Novi, Anda harus punya jawaban sendiri loh ya. Anda harus punya jawaban sendiri. Ya, Anda harus punya
jawaban sendiri. Jangan ikut-ikutan, ini kadang-kadang berdua ini, Bu Novi sama Bu Diana ini kadang-kadang itu apa tuh namanya apa tuh kadang-kadang bercandaan Bapak Ibu ya. Jadi jangan diikutin. Anda harus punya jawaban sendiri. Mau punya masalah besar atau masalah kecil? Ngomong yang jujur. Masalah besar, Bu Diana, Bu Novi besar, tapi jangan besar-besar banget lah Pak. Besar Pak, up besar, nggak pengen punya masalah Pak, tapi kalau dapat masalah besar atau kecil dihadapi dengan ikhlas, cari jalan keluar yang terbaik Bu Fatwa. Wah ini Bu Fatwa ini, anu ini apa tuh namanya, apa ya, luar biasa lah jawabannya. Ya, ini jawabannya kayak kita di sekolah ya Bu ya. Bu Novi kalau nggak punya masalah gawat Bu, besar Pak, oke ya, betul ya. Mau punya masalah yang besar ya. Oke, Bapak Ibu, di sini sikap terhadap masalah. Nah, Bapak Ibu, saya tanya, Bapak Ibu kepengen punya masalah besar atau masalah kecil? Masalah besar, serius. Nanti dikasih masalah besar, galau. Habis itu, oh, masalahku besar apa-apa, soalanku besar, segala macam. Nah, tetapi memang hukumnya seperti Bapak Ibu ya. Hari ini kita belajar ya. Hari ini kita belajar tentang yang namanya sebuah masalah. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita belajar dari guru honorer ya. Guru honor Bapak Ibu. Hari ini guru honor tuh punya masalah nggak? Punya. Masalahnya kalau dikumpulin semua masalahnya kemana? Ke guru yang pegawai negeri, PNS. Apa tuh namanya? Derajatnya lebih tinggi ya. Pangkatnya lebih tinggi. Nah, PNS itu punya masalah nggak? Punya masalahnya. Nah, masalahnya PNS itu kalau dikumpul itu ke siapa? Ke dinas Bapak Ibu ya, ke dinas, ke kepala sekolah misalkan, ke kepala dinas kayak gitu. Nah, kepala sekolah, kepala dinas pertanyaan punya masalah atau enggak? Punya Bapak Ibu. Kalau dikumpulin kemana? Ke menteri Bapak Ibu. Menteri lah, DPR lah, segala macam ya. Nah, terus menteri DPR itu punya masalah enggak Bapak Ibu? Punya Bapak Ibu. Kalau dikumpulin masalahnya itu jadi masalah siapa? Masalahnya Jokowi. Ya, masalahnya Jokowi. Nah, pertanyaannya, sekarang siapa Bapak Ibu yang kalau datang itu salami tangannya, diciumin, difotoin, itu guru honor atau Jokowi Bapak Ibu? Ayo, siapa sekarang yang datang itu langsung diciumin tangannya, diajak foto, disayang-sayang, itu guru honor atau Pak Jokowi? Ya, pasti Pak Jokowi Bapak Ibu. Masalahnya besar siapa? Besar Jokowi. Tapi enaknya enak mana? Enak Jokowi. Pilih mana? Pilih Pak Jokowi Pak. Tapi masalahnya seluruh Indonesia loh. Seluruh Indonesia itu masalahnya ke Pak Jokowi semua. Mau jadi Pak Jokowi? Ya kalau masalahnya nggak mau Pak. Tapi kalau di foto-foto mau Pak. Ya gimana itu Bapak Ibu itu? Itu memilih pilihan yang nggak ada jalannya Bapak Ibu. Jadi kalau Anda hari ini pengen jadi orang besar, ya masalahnya harus besar. Kalau Anda kepengen jadi orang kecil, ya masalahnya kecil. Gitu loh. Nah, sekarang gini Bapak Ibu, member biasa punya masalah nggak? Punya. Masalahnya apa? Masalahnya ditolak Bapak Ibu. Masalahnya member biasa ke MS. Mau MS tidak punya duit. Gimana caranya? Jualan. Nah, member biasa itu alasannya apa? Masalahnya ya itu tadi Bapak Ibu. Mau MS tidak bisa. Nah, kalau dikumpulin masalah member biasa jadi masalah siapa? Masalah MS. Member-membernya sudah join 15 ID Mobile Stockist ya. Itu punya masalah nggak mereka? Punya. MS itu masalahnya apa? Masalahnya dia itu gini Bapak Ibu, punya member si A nggak jalan, Ipin, Upin. Pak saya punya member Pak, Ipin nggak jalan. Habis itu punya Upin Pak, Upin juga nggak jalan. Gimana nih Pak? Nah masalahnya kan itu Bapak Ibu. Ada member biasa yang nggak jalan, itu kan masalahnya MS. Nah MS punya masalah. Kalau masalahnya MS dikumpulin jadi masalah siapa? Masalahnya stokis. Nah stokis punya masalah nggak? Punya. Kalau dikumpulin jadi masalah siapa? Masalahnya peringkat-peringkat yang Racing Star, peringkat Topaz, Jet Manager, Sapphire Manager. Nah, peringkat Sapphire, peringkat apa namanya Racing Star, peringkat Topaz, peringkat Jet, peringkat Sapphire punya masalah nggak Bapak Ibu? Punya. Kalau dikumpulin jadi masalah siapa? Ya masalahnya peringkatnya Ruby Bapak Ibu. Peringkatnya Ruby, peringkatnya Pearl, peringkatnya Emerald. Ruby, Pearl, Emerald punya masalah nggak? Punya Bapak Ibu. Kalau dikumpulin jadi masalahnya siapa? Masalahnya Diamond. Diamond Manager, Diamond Director gitu ya. Nah, Diamond Director sama Diamond Manager itu punya masalah nggak? Ya kayak model Bu Novi, Bu Diana, ya kan? Ada Bu Mia, punya masalah nggak? Punya Bapak Ibu. Kalau dikumpulin,
Jadi masalah siapa? Masalahnya double diamond Bapak Ibu, ya. Nah, double diamond punya masalah nggak Bapak Ibu? Punya. Saya juga punya masalah Bapak Ibu, ya. Kalau nggak punya masalah ya itu Bapak Ibu, ada dua pilihan kalau nggak punya masalah. Satu di kuburan, ya, di 2 kali 1. Yang pertama, yang kedua jadi orang gila Bapak Ibu. Itu yang punya masalah, ya. Tapi kalau kita hidup kita harus punya masalah, ya. Kita diam di rumah aja ada pesawat jatuh udah masalah Bapak Ibu. Jadi kita memang hidup itu tempatnya masalah memang gitu. Tergantung bagaimana kita menyikapi masalah tersebut. Justru karena ada masalah itulah yang membentuk diri kita. Nah, Bapak Ibu, semua double diamond dikumpulin. Ada saya, ada Bu Dwi, ada Bu siapa tuh namanya? Ada Bu Dwi, ada Bu Sulis, ya. Nah, masalahnya double diamond dikumpulin jadi masalah siapa? Masalahnya triple diamond Bapak Ibu. Ada jadi masalahnya apa Bu Diah lah, Pak Karno lah, kayak gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, yang dapat Brio, yang dapat motor, bonus 1 miliar, itu triple diamond atau member biasa tadi? Masalahnya besar siapa? Ya, masalahnya triple diamond Bapak Ibu, ya kan? Nah, masalahnya triple diamond itu beda. Aduh, kalau masalahnya member biasa ya Bapak Ibu ya, itu kan Ipin Upin nggak jalan aja. Tapi kalau masalahnya triple diamond Bapak Ibu, yang nggak jalan, nggak tanggung-tanggung, diamond Bapak Ibu. Jadi saat diamondnya nggak jalan, mutung, marah, ngambek, pindah MLM. Itu masalah triple diamond, tapi so what gitu loh. Mentalnya mental triple diamond Bapak Ibu. Jadi seperti Bu Dia Fitri, ada membernya yang, Bu aku tak join MLM ini ya, aku sudah ini segala macam. Ya nggak masalah. Memang seperti itu ya udah ya wes gitu. Masalahnya gede-gede Bapak Ibu ya. Nah, triple diamond punya masalah nggak? Punya Bapak Ibu. Terus kalau masalah triple diamond dikumpulin jadi masalah siapa? Masalahnya owner kita, Pak Michael ya. Jadi kalau dikumpulin semua tuh masalah perusahaan Bapak Ibu, masalahnya Pak Michael semua. Nah, tapi kan yang datang di foto-foto ya kan, disambut yang meriah ya. Jadi mewah lah Bapak Ibu. Itu owner kita atau member biasa? Owner kita Ibu, masalahnya besar siapa? Besar owner kita. Tapi enaknya enak siapa? Ya enak owner kita Bapak Ibu. Memang seperti itu Bu. Desainnya seperti itu. Desainnya itu memang seperti itu. Kalau Anda mau jadi orang besar, bersiap-siaplah untuk menghadapi masalah yang besar itu ya. Jadi kalau Anda punya masalah ya memang so what gitu loh. Memang masalah ini dibentuk itu untuk menguji mental saya untuk saya menjadi orang besar ya Bapak Ibu ya. Nih jadi Bu Desi kalau dapat masalah ya jangan galau Bu Desi. Ya itu galau-galau emo-emo begitu nggak boleh. Lewatin aja. Karena kalau Bu Desi nggak dikasih masalah, Bu Desi nanti mau jadi apa? Ya kan? Jadi naik ke panggung dapat peraih Pajero, Bu ngomong dong Bu, kita mau belajar nih sama Bu Desi peraih Pajero. Bu Desi bilang, saya kiat-kiat saya, sukses saya dapat Pajero, saya nggak pernah dapat masalah. Wah, lah piye Bapak Ibu, nanti member-member mau belajar dari mana gitu loh. Ya, tapi kalau Bu Desi bilang, ini saya dapat Pajero ini adalah lambang sukses Bapak Ibu, lambang kerja keras. Dulu saya berjuang, bukan cuma keringat, ya, tapi nyawa taruhannya. Bahkan setiap saya bergerak tetesan air mata selalu mengucur di wajah saya. Cie, gitu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Anda berjuang, Anda nggak cuman Anda itu apa ya? Anda itu nggak cuman Anda senang-senang, nggak cuma Anda bahagia. Suatu hari nanti Anda pasti akan meneteskan air mata Bapak Ibu. Ketika Anda berjuang, percaya, tapi lewatin aja. Kalau Anda bisa ngelewatin, maka Anda akan mendapatkan Pajero seperti saya. Keren Bapak Ibu, pasti itu. Baru itu pembicara namanya Bu Desi Purnamasari. Wah, luar biasa, menginspirasi gitu ya. Tapi kalau nggak ada cerita, nggak pernah punya masalah, tahu-tahu dapat Pajero, mana laku. Diana jadi pembicara, peraih Pajero silakan maju. Ya kiat-kiat saya nggak tahu, nggak pernah dapat masalah, saya tahu-tahu dapat Pajero. Ya habis itu langsung sudah bubar, pulang, nggak ada kiat-kiatnya yang lain, nggak seru Bapak Ibu ya. Jadi masalah itu diciptakan supaya kita bisa berproses, kita ngelewatin suatu saat nanti kita bisa ceritakan gitu loh. Ya. Oke ya. Nah itu si masalah ya. Terus yang selanjutnya yang ke-10 ya, itu sikap terhadap kegagalan ya. Nah, ini yang sengaja kita taruh di paling belakang ya.
Nah, sikap terhadap kegagalan sengaja kita taruh di paling belakang karena ini momok Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sikap terhadap kegagalan. Tahu nggak rumusnya Bapak Ibu sukses itu apa? Rumusnya Bapak Ibu mau menuju sukses itu apa? Coba deh. Bapak Ibu jawab. Rumusnya Bapak Ibu mau sukses itu Bapak Ibu apa? Coba jawab. Di sini ada Bu Kaisya, ada Bu Novi, ada Bu Diana, ada Bu Desi, ada Bu Fatwa. Coba dijawab. Kiat-kiat orang sukses itu apa? Ayo. Mana kiat-kiat sukses? Ayo. Hai, yang diamon itu jawabnya nanti dulu, jangan keluar dulu. Kalau jawab duluan itu jadi tahu itu yang nggak tahu. Nah, Bapak Ibu, kunci kita mau sukses itu ternyata kita harus gagal dulu. Makanya ini kita tahu di bagian paling belakang, ya. Jadi nggak ada Bapak Ibu itu orang sukses itu tahu-tahu sukses nggak ada. Kalau ada pun itu nggak laku. Ya. Undang jadi pembicara nggak laku Bapak Ibu kalau dia nggak pernah gagal. Itu aneh. Kenapa nggak pernah gagal? Karena nggak pernah nyoba. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan Anda hari ini gagal, ya bersyukurlah. Karena memang itu caranya Anda sukses. Caranya Anda sukses itu memang harus gagal dulu, baru Anda nanti sukses. Gagal, ujung-ujungnya gagal. Nggak ada Bapak Ibu ya. Kalau sudah gagal, ujung-ujungnya pasti sukses. Ya, kenapa? Kenapa Allah desain seperti itu? Saya juga nggak tahu. Sampai hari ini pun saya juga masih bingung. Kenapa Allah desain seperti itu? Kenapa harus gagal dulu? Kenapa sih kok harus gagal dulu terus baru sukses? Saya juga nggak tahu. Sampai hari ini itu jawabannya belum pernah ketemu Bapak Ibu. Saya masuk di seminar, belajar, belum pernah ketemu orang sukses yang belum pernah ngalamin kegagalan. Jadi semua harus gagal dulu, baru dia sukses. Jadi Bapak Ibu harus punya sikap terhadap kegagalan. Hari ini Bapak Ibu udah belajar. Oh ternyata gitu ya Pak ya. Kalau mau sukses kita harus gagal dulu. Betul. Tapi besok Bapak Ibu kalau saya ketemu sama Anda, saya tanya, kenapa kok gagal? Kenapa kok gagal? Kenapa kok gagal? Baru ngomong, aduh ini kenapa berhenti? Aduh Pak saya gagal Pak. Wah itu berarti Anda itu teorinya ngerti tapi prakteknya yang salah Bapak Ibu ya, yang keliru. Jadi kalau Anda sudah tahu rumusnya seperti ini Bapak Ibu, kalau Anda mau sukses Anda harus gagal dulu. Maka udah Bapak Ibu, lakuin aja. Jalanin aja Bapak Ibu ya. Jalanin aja. Kalau Anda jalanin terus itu lama-lama nanti Anda pasti sukses Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu. Berapa ya yang Bapak Ibu kita tahu pemilik apa penemu lampu siapa? Thomas Alva Edison Bapak Ibu ya. Penemu lampu itu namanya Thomas Alva Edison. Nah, Thomas Alva Edison itu Bapak Ibu itu dia itu Thomas Alva Edison itu ketika dia mau nemuin lampu ya, tiba-tiba dia berproses dulu atau dia tiba-tiba nemuin lampu Bapak Ibu. Thomas Alva Edison itu jalan terus tiba-tiba ketemu lampu, lampu lucu ya. Kenapa? Thomas Alva Edison nemuin lampu di jalan. Ya nggak ada Bapak Ibu, nggak keren ya. Thomas Alva Edison nemuin lampu mana? Nemuin lampu dia harus melewati ribuan kegagalan baru ketemu lampu yang hari ini kita pakai ya. Hari ini Bapak Ibu kita live ini karena lampu Bapak Ibu. Kalau nggak ada lampu ini gelap ini. Ini tulisan 10 sikap nggak kelihatan. Karena pikiran beliau lah, karena proses beliau lah hari ini ada. Nah, kalau menemukan lampu ini itu harus melewati ribuan kegagalan baru ketemu lampu ya. Nggak ada ceritanya Thomas Alva Edison jalan-jalan ketemu lampu lucu ya. Thomas Alva Edison nemuin lampu, nggak ada. Jadi semua proses sama. Hari ini kalau Anda mau sukses di bisnis ini Bapak Ibu, Anda harus berproses. Nggak ada yang namanya sukses itu instan. Anda harus berproses. Lewatin aja kegagalan. Hari ini presentasi ditolak gagal, presentasi lagi ditolak gagal, presentasi lagi ditolak gagal, presentasi ditolak gagal.
presentasi ditolak gagal, pasti nanti ujung-ujungnya pasti sukses ya. Nah, ini Bapak Ibu 10 sikap ya. Jadi yang pertama adalah sikap terhadap diri sendiri, yang kedua sikap terhadap orang lain, sikap terhadap sponsor dan upline Anda, sikap terhadap downline Anda, sikap terhadap crossline Anda, sikap terhadap prospek Anda, sikap terhadap bisnis mock, pertemuan, masalah, dan kegagalan. Kalau Anda betul-betul sikap Anda itu benar Bapak Ibu, percaya. Kalau sikap Anda benar, ya, maka Anda akan sukses di bisnis ini. Simple ya, semua tergantung di sikap Anda. Nah, ini 10 sikap Bapak Bu ya, udah selesai. Kita akan masuk lagi ke yang namanya, di sini ada kita belajar ya. Kita belajar dari sikap ini Bapak Ibu tahu ya. Di sini ada namanya Mike Tyson ya. Nah, Mike Tyson ini luar biasa Bapak Ibu. Kita akan baca ya. Kita akan baca kisahnya ya. Kita akan baca kisahnya dari Mike Tyson ini. Nah, Mike Tyson lahir tahun 1966 di Brooklyn, New York ya, di daerah yang kumuh. Dan waktu kecil dia sering terlibat pencurian dan perampokan. Nah, tahun 1976 dia dikirim ke Reform School di Upstate di New York, sekolah di sana. Tahun 1980 dia bertemu dengan seseorang yang bernama Cus Diamoto. Dan Cus Diamoto adalah seorang pelatih tinju yang hebat dan legendaris. Dan Cus Diamoto melihat bakat Tyson dan segera menjadikan dia sebagai murid. Dan Cus Diamoto terkenal disiplin dan keras. Ya, banyak murid-muridnya yang tidak nyaman dengannya, tapi berkat didikan Cus Diamoto, akhirnya Tyson berhasil masuk di kelas amatiran dan akhirnya masuk ke dunia tinju profesional. Tahun 1985 dia mengikuti 14 kali pertandingan ya, menang total dengan 11 kali KO di ronde pertama. Nah, ini Anda bisa lihat ya Bapak Ibu ya. Kita bisa belajar dari Mike Tyson. Ya, Mike Tyson ini Bapak Ibu 14 pertandingan menang total 11 kali KO di ronde pertama. Luar biasa. Jadi kalau dulu Bapak Ibu Anda mau nonton Mike Tyson nih, Anda ke toilet, ya, Anda mau cuci muka, Anda mau apa dulu di toilet, Anda keluar dari toilet itu udah KO lawannya Bapak Ibu. Karena terlalu hebatnya waktu itu ya, Mike Tyson ya. Jadi di ronde pertama itu Anda tuh harus nonton dari awal. Kalau Anda ronde pertama Anda nggak nonton yang 2 ketiga, karena di ronde pertama itu lawannya udah KO, luar biasa. Tahun 1986 dia merebut gelar WBC. Tahun akhir 1987 dia merebut sabuk WBC, WBI, dan IBF. Puncak karir tahun 1989, rekor 37 tanding dengan 37 kali menang dan 33 kali melakukan KO. Luar biasa. Bapak Ibu pernah nggak nemuin petinju yang seperti ini? 37 kali tanding, menang 33 kali KO. Ya. Melakukan KO loh ya. Pernah nggak nemuin petinju yang kayak gini? Nggak pernah kalah selama 37 kali tanding. Belum ada Bapak Ibu sejarah ya selain Mike Tyson. Luar biasa. Dan total pendapatannya mencapai 400 juta dolar. Sukses sekali. Nah, ini kita bisa lihat ya. Awal kekayaan Mike Tyson adalah di saat Cus Diamoto dan manajernya meninggal dunia. Dan dari sanalah dia didekati dengan orang-orang yang hanya meraup keuntungan darinya. Ya, dan gara-gara pergaulannya yang buruk, fisiknya kuat, mentalnya keropos, terlibat kasus pemerkosaan. Dan tahun 1991 dia dipenjara gara-gara sikapnya yang bobrok. Tahun 1996 dia kembali ke ring tinju dan dikalahkan oleh Evander Holyfield. Dan saat itu dia tidak pernah mendapatkan juara. Total penghasilan yang begitu besar itu menjadikan hutang sebesar 38 juta dolar. Masalahnya di mana? Sikap Bapak Ibu, ya, di sikap. Dia bisa memilih menjadi orang yang hebat, tapi sikap dan hal yang bobrok yang akhirnya membuatnya dia menjadi orang yang gagal, ya. Bapak Ibu, ini orang yang dulunya positif. Beliau ini orang yang benar-benar dulunya hebat, tapi beliau bisa jatuh. Kenapa? Karena beliau salah pergaulan. Nah, salah lingkungan. Makanya Bapak Ibu, orang-orang sukses pernah mengatakan, masa depan Anda itu tergantung dengan buku apa yang Anda baca dan dengan siapa Anda bergaul. Jadi buku apa yang ada hari ini Anda baca dan dengan siapa Anda bergaul, itulah masa depan Anda. Betul Bapak Ibu, dulu Mike Tyson hebat luar biasa ketika Cus Diamoto masih ada dan manajernya masih ada. Tapi ketika beliau nggak ada, dia
dia berada di lingkungan yang kurang positif sehingga dia menjadi orang yang nggak positif, Bapak Ibu. Ini kita belajar dari beliau ya, belajar dari sikap yang kurang positif. Nah, yang selanjutnya adalah sikap yang positif. Nah, kita bisa belajar. Nah, di sini Bapak Ibu ada namanya Oprah Winfrey ya. Nah, ini luar biasa ini. Ini dari apa namanya? Amerika, Bapak Ibu ya. Oprah Winfrey, Bapak Ibu, saat ini dia dikenal sebagai pembawa acara talk show paling terkenal di seluruh dunia di Oprah. Dan saat ini banyak sekali talk show yang mengikuti jejak dari Oprah karena luar biasa sukses. Tapi coba Bapak Ibu lihat, kalau kita lihat dari parasnya itu di bawah rata-rata ya. Kalau kita lihat parasnya itu di bawah rata-rata, ukuran tubuhnya juga jauh melewati standar kecantikan, kulitnya hitam, dan di Amerika Serikat itu kulit hitam itu sangat sulit bersaing dengan yang namanya orang bule. Dan masa lalunya suram, Bapak Ibu ya, karena pernah jadi korban pemerkosaan Mike Tyson. Bercanda Bapak Ibu, bukan Mike Tyson ya, bukan Mike Tyson, bercanda. Korban pemerkosaan ayah tirinya ya. Tapi masa lalu yang suram itu tidak membuat dia mengambil keputusan saya tidak bisa sukses. Tapi justru masa lalu yang suram itulah yang menjadi batu loncatan agar dia bisa sukses, dan terbukti saat ini dia menjadi pembawa acara talk show paling terkenal di seluruh dunia, dan total kekayaan yang dia peroleh mencapai 2,5 miliar dolar dan masuk urutan daftar 165 orang terkaya di Amerika Serikat, Bapak Ibu ya. Sikap sama-sama menghadapi masalah, tapi yang satu sukses dan yang satu tidak. Sama Bapak Ibu, di seminar hari ini dia di live hari ini, itu sebagian dari Anda mengambil keputusan untuk menjalankan bisnis ini, dan sebagiannya nanti akan ada yang sukses, tapi sebagian mengambil keputusan untuk tidak menjalankan bisnis ini lagi. Ya, nantinya. Masalahnya di mana? Di sikap, Bapak Ibu. Jadi pikirkan sikap dan tentukan sikap Anda. Kalau Anda hari ini berpikir positif, hasilnya akan positif. Kalau Anda berpikir negatif, hasilnya juga akan negatif. Jadi pikirkan apa yang Anda inginkan. Sekali lagi, masalah bukanlah masalah. Tergantung bagaimana sikap kita terhadap masalah tersebut, Bapak Ibu. Ya, ini harus Anda benar-benar pelajarin ya tentang yang namanya sebuah sikap. Nanti Anda bisa ulang-ulang lagi ya besok ya, supaya Anda benar-benar bisa belajar tentang yang namanya sebuah sikap. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, 6 hukum di bisnis ini ya. Hukum-hukum di bisnis ini. Nah, ini materi yang kedua, materi penutup Bapak Ibu ya. Ini luar biasa sekali ya. 6 hukum ini. Nah, kenapa? Karena di bisnis kita itu ada hukum-hukumnya. Nah, hukum itu gini Bapak Ibu. Hukum itu seperti hukum gravitasi. Ya, kalau Anda hari ini Anda pegang pulpen, Anda jatuhkan, pasti itu pulpen itu jatuh. Ya, Anda jatuhkan sekali, pasti jatuh. Anda jatuhkan 10 kali, pasti jatuh 10 kali. Anda jatuhkan 100 kali, pasti jatuh. 1.000.000 kali, pasti jatuh. Ya, pertanyaannya tidak menggunakan insya Allah. Karena jatuh itu suatu kepastian, dan itu sudah menjadi sebuah hukum. Hukum. Kalau sudah hukum, pulpen itu Anda jatuhkan, jatuh, ya jangan dijatuhkan kalau Anda nggak mau jatuh. Sama hari ini Bapak Ibu Anda nggak percaya. Saya nggak percaya Pak. Saya nggak percaya kalau saya jatuh dari hotel, saya jatuh ke bawah. Saya nggak percaya. Padahal hukum mengatakan kalau Anda loncat dari hotel, Anda pasti akan jatuh ke bawah. Tapi Anda nggak percaya. Anda buktikan, Anda akan jatuh Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu hukum. Walaupun Anda berpikir positif bahwa Anda nggak akan jatuh, tapi kalau Anda loncat pasti Anda jatuh. Karena apa? Ini bukan berbicara mindset lagi, bukan berbicara pikiran lagi, tapi ini berbicara hukum. Hukum itu akan berbalik ketika Allah berkehendak lain, itu aja. Tapi kalau Allah sudah berkehendak seperti halnya yang sewajarnya Bapak Ibu, maka hukum itu akan bekerja sama seperti sewajarnya juga. Jadi hari ini Bapak Ibu, di bisnis ini pun kita juga ada hukum-hukumnya. Hukumnya seperti apa? Nah, di sini akan saya jelaskan. Kalau Anda tahu betul-betul 6 hukum di bisnis ini, maka Anda nanti akan enak. Ya, Anda nanti akan enak, Anda nanti tidak akan pernah galau ketika Anda menjalankan bisnis ini. Ya, kita akan buka ya. Pertama, hukum lempar dadu ya. Nah, hukum lempar dadu. Nah, Bapak Ibu, ketika hari ini Anda punya dadu, Anda lempar. Lempar sekali, kedua, ketiga, keempat, kelima. Anda mau cari angka 6, Anda lempar. Anda mau cari angka 6, Anda lempar dadu. Kira-kira Anda dapat nggak angka 6? Langsung? Belum tentu. Anda lempar mungkin keluar angka 1. Anda lempar lagi mungkin keluar angka 2. Anda lempar lagi mungkin keluar angka 3. Anda lempar lagi mungkin keluar angka 4. Tapi kalau Anda lempar terus, percaya Bapak Ibu, pasti akan keluar yang angka 6. Anda kan cari angka 6. Anda lempar terus, pasti akan keluar angka 6.
Sama di bisnis ini Bapak Ibu. Di bisnis ini kalau Anda lempar terus itu dadu, lempar terus, itu pasti Anda keluar 6. Sama, di bisnis ini Anda nggak perlu Anda hebat untuk mencari leader, mencari member yang join, cukup Anda lakukan terus, pasti Anda akan dapat member. Jadi kalau ada sekarang presentasi Bapak Ibu, presentasi, pasti Bapak Ibu, pasti Anda akan mendapatkan member yang bagus-bagus, member yang join. Nah, kenapa Pak? Kok saya hari ini itu kok nggak ini Pak? Nggak bisa rekrut member banyak? Ya karena Anda nggak presentasi Bapak Ibu. Karena hukumnya begitu. Semakin Anda lempar dadu, semakin banyak peluang keluar angka 6. Semakin banyak Anda presentasi, maka semakin banyak peluang orang join sama Anda. Kenapa banyak orang yang nggak join sama Anda? Karena Anda nggak pernah presentasi. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu. Ada nggak orang join di MOX itu gara-gara dia makan bakso, terus dia lihat pelang MOX gitu. Terus dia makan bakso, terus dia langsung lihat pelang, ada MOX, terus dia langsung punya pikiran, aku kepengen join MOX. Ada nggak Bapak Ibu seperti itu? Atau dia jalan-jalan, dia lihat ada tulisan MOX, terus dia langsung, aku join MOX. Ada nggak? Nggak ada Bapak Ibu. Kenapa orang itu join MOX? Karena orang itu dipresentasi. Makanya di bisnis ini Bapak Ibu lakukan saja. Banyak-banyak presentasi. Seperti di peta STF itu. Banyakin presentasi, lempar dadu sebanyak. Mungkin nanti akan keluar 6. Banyak-banyak presentasi maka akan ada yang join. Memang itu hukumnya Bapak Ibu. Ya, hukumnya seperti itu. Semakin banyak presentasi maka akan semakin banyak yang join. Kalau banyak yang belum join berarti belum banyak yang Anda lakukan di bisnis ini Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum 10-80-10 ya. 10-80-10. Nah, Bapak Ibu, hukum 10-80-10. Nah, dari 10 orang yang Anda presentasi ya, itu 1 orang langsung join, 8-nya dia mikir-mikir, 1-nya dia nolak. Dari 10 orang yang ada presentasi, 1 join langsung, yang kedua 8-nya itu dia mikir-mikir, yang terakhir itu langsung nolak. Nah, ini hukum 10-80-10. Jadi gini Bapak Ibu, Anda presentasi pernah nggak nemuin tiba-tiba ada presentasi dia langsung join? Nggak banyak pertanyaan, tahu-tahu dia langsung begitu dipresentasi langsung, saya join. Ada nggak? Ada Bapak Ibu ya, pasti ada. Kalau belum ada, berarti belum banyak Anda lakukan di bisnis ini. Tapi kalau Anda lakukan Bapak Ibu, Anda pasti nemuin Bapak Ibu. Pasti Anda akan nemuin orang yang ketika Anda presentasi itu, dia langsung bergabung. Wah enak sekali ya. Baru dipresentasi, baru ngomong, bisnis MOX itu bagus, yaudah deh aku ikut kamu. Nah baru aja ngomong dia udah join ya. Nah itu 10%. Nah 80%-nya Bapak Ibu itu dia mikir-mikir. Jadi ketika dia di presentasi Bapak Ibu dia mikir-mikir ya. Nanti ya saya pikir-pikir dulu. Saya ini pikir-pikir dulu ya. Saya mau istiqoroh dulu. Atau saya mau betapa dulu gitu kan. Bagus kan itu. Jadi ada 80%-nya tuh dia mikir-mikir. Nah, sama seperti Bapak Ibu hari ini ditembak sama pasangan Ibu ya, ditembak sama suami misalkan dulu ya. Aku suka sama kamu. Pasti Bapak Ibu ada yang langsung mau, tapi ada yang langsung mikir-mikir. Kebanyakan pasti mikir-mikir dulu. Gengsi ya. Nah, itu. Jadi sama di bisnis ini Bapak Ibu. Ketika kita presentasi itu 80%-nya itu dia mikir-mikir. Ya, itu tugas kita. 10% itu langsung join, alhamdulillah ya. Enak. 80%-nya itu perlu follow up berulang-ulang ya, follow up lagi. Bapak Ibu kalau Anda nanti lihat itu success story saya ya, success story saya di misalkan di Vision Seminar, nanti saya akan ceritakan itu semua member-member yang saya rekrut ya, yang saya rekrut itu asal mulanya seperti apa itu nanti saya akan ceritakan ya. Apakah mereka itu langsung join atau dia perlu di follow up berulang-ulang, kalau belum pulang itu kalau belum join saya belum pulang itu ada. Nanti akan saya ceritakan deh. Tapi yang jelas Bapak Ibu, memang hukumnya seperti itu. 10% langsung join, 80% itu follow up berulang-ulang. Itu tugas Anda. Nah, sisanya Bapak Ibu 10% itu langsung menolak. Ya, 10% itu langsung nolak. Dan nolaknya itu biasanya bikin Anda sakit hati Bapak Ibu. Jadi misalkan di sini ada Bu Hasanah Kamalia Siregar yang baru nonton ya. Dan ada Bu Desi misalkan, ada Bu Hani. Ngajak orang join, ini bisnis MOX bagus, luar biasa, bla bla segala macam, dia langsung nolak. Dan nolaknya biasanya dia bikin sakit hati Bapak Ibu. Sorry ya, aku nggak tertarik sama bisnismu.
bisnis nggak jelas, bisnis nggak real. Cari bisnis yang bagus-bagus, yang real. Kayak orang kerja gitu loh. Oh bisnis online. Nah, itu Bapak Ibu. Itu dulu jawaban teman-teman saya ya. Jadi itu bikin sakit hati kalau kita di awal kita jawaban seperti itu. Belum lagi dia ngomong, nanti kamu datang lagi, kalau kamu sudah dapat mobil, kamu datang lagi, prospek saya ya. Tapi nanti kalau kamu bisa dapat mobil ini, nanti saya pulang ke kampung sana telanjang gitu kan. Nah, jadi itu bahasa-bahasa yang bikin sakit hati Bapak Ibu. Nah, tapi percaya Bapak Ibu, ya, orang itu tidak akan pernah join di bisnis ini. Mau Anda datangkan dia, Pak Jokowi datang di depannya dia pun Anda nggak join. Mau Anda datangkan Pak Owner, Pak Michael di depannya dia pun dia nggak join. Ya, mending Anda mau Anda mau Anda todong pistol di kepalanya, mending Anda tembak mati Bapak Ibu kepalanya daripada dia join di bisnis ini. Ya, jadi itu ada 1% 10%-nya ada orang seperti itu. Jadi mau Anda prospek seperti apa dia nggak bakal join. Memang hukumnya seperti itu Bapak Ibu, dia nggak akan join di bisnis ini. Walaupun Anda datang dengan mobil Anda, dengan Pajero Anda, dengan dana pensiun Anda, dengan mobil sport Anda pun dia nggak akan join. Itu 10%. Kenapa? Karena memang hukumnya seperti itu Bapak Ibu ya. Coba Anda bayangin sekarang, kalau semuanya 10% join, 80% join, 10% join. Siapa yang mau jualan Kentucky Bapak Ibu? Siapa yang mau jualan mie ayam? Siapa yang mau jualan bakso? Siapa yang mau jualan bensin? Siapa yang mau jualan bensin? Gak ada, semua moks. Nah, tapi memang hukumnya seperti itu. Justru kalau ada orang yang nolak, di situ peluang buat kita. Tapi kalau semua orang join, Bapak Ibu, kita nggak punya peluang. Wong semuanya join, di presentasi join, semuanya join. Peluang kita di mana? Nggak ada. Tapi justru karena banyak orang yang nolak, ketika di presentasi, justru di situ semakin besar peluang kita. Kalau Anda tahu hukum ini, Bapak Ibu, Anda jalan aja. Ya, Anda jalan. Dan Bapak Ibu, yang 10% ini kenapa orang-orang ini ada? Ya, karena orang-orang ini sengaja dikirim Allah itu untuk menguji mental Anda, untuk menguji mindset Anda, sekuat apa mental Anda untuk melewati orang-orang tersebut. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau Anda diolok-olok ya, dihina-hina, ya Anda diusir, Anda presentasi, udah Bapak Ibu, lewatin saja, telan ya. Simpan semua di dalam satu buku yang nanti buku itu akan Anda ceritakan itu di panggung kesuksesan Anda ya. Itu di hukum kedua. Nah, hukum ketiga Bapak Ibu 90-10 ya. 90-10. Jadi 90% Bapak Ibu orang yang ada presentasi, orang yang sudah join ya, itu dari 90-nya 90%-nya itu dia nggak jalan. Wah, ini Bapak Ibu agak ekstrim ya. Jadi dari 100 orang Bapak Ibu itu yang dari member Anda 100 orang itu 9-nya itu nggak jalan, 10-nya jalan. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Kalau Anda punya 100 member, itu 90-nya itu nggak jalan. Memutuskan dia akan berhenti di bisnis ini. 10%-nya dia akan memutuskan untuk jalan di bisnis ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, itulah hukumnya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Anda hari ini punya member cuma 10, siap-siap aja Bapak Ibu, 9-nya dia gugur, ya, satunya dia akan bertahan. Itulah yang namanya hukum. Hari ini Bapak Ibu kan banyak member-member yang galau ya, bilang begini, Pak, member saya banyak yang nggak jalan Pak. Emang ada Bu, leader yang membernya banyak yang jalan? Kalau ada saya mau belajar deh Bu. Ya, Pak Bu, kalau ada leader yang punya member lebih banyak yang jalan daripada yang nggak jalan, saya mau belajar gimana kiat-kiat suksesnya. Nggak ada. Hukumnya seperti itu Bapak Ibu, bahwa 90% itu orang nggak jalan. Kalau Bapak Ibu punya 100 member, maka 90 orang itu cepat atau lambat dia akan memutuskan untuk berhenti. Ya, dia nggak kuat prosesnya Bapak Ibu ya. Nah, makanya Anda kalau tahu hukumnya ini ya Anda nggak usah galau. Kalau Anda punya member, misalkan member ini kok nggak jalan Pak, ya memang seperti itu hukumnya. Udah tahu hukumnya seperti itu, Mas Anda mau komplain lagi ya. Nah, jadi Bapak Ibu hari ini saya punya member itu titik ya, titiknya itu udah 10.000 lebih Bapak Ibu ya. Udah 10.000 titik lebih. Tapi yang jalan berapa sih gitu loh. Nggak banyak gitu loh. Budia aja yang punya member 30-40 ribu titik aja itu yang jalan bisa dihitung Bapak Ibu ya. Nggak mungkin 30 ribu titik itu jalan semua. Kalau 30 ribu titik jalan semua, dia udah dapat Pajero dari bulan pertama Bapak Ibu. Tapi faktanya banyak yang memutuskan untuk berhenti. Kenapa? Karena memang hukumnya seperti itu. 90% plus 10%. Dari 100 orang,
90-nya memutuskan untuk berhenti, 10-nya itu memutuskan untuk jalan. Jadi kalau Anda hari ini punya 1000 member, maka 900 orang itu akan memutuskan untuk berhenti dan 100 orang itu memutuskan untuk maju. Pertanyaannya, Anda sekarang Anda mau fokus dengan yang 100 atau yang 900? Itu pilihan Anda. Nah, apalagi kalau Anda hari ini punya member cuma 10. 9-nya memutuskan untuk berhenti, 1-nya itu memutuskan untuk aktif. Tinggal Anda mau ikut yang 9 atau ikut yang 1. Kalau saya jelas Bapak Ibu, mau saya punya 10 member, 9 gak aktif, ya wes, memang hukumnya seperti itu. Saya akan berjuang bersama satu orang itu Bapak Ibu. Karena dengan satu orang itu mungkin nanti akan memunculkan ribuan member. Ya, nangkep ya Bapak Ibu ya. Nah, terus gimana nasib-nasib Pak kalau member saya cuma 5? Ya kalau member Anda cuma 5 member Pak, Bu, ya yang jalan setengah. Ya, setengah yang jalan. Alias nggak ada yang jalan. Makanya Bapak Ibu di sini perbanyak member. Ya, saya bilang perbanyak member, ikutin peta STF-nya, ya ikutin CP-nya, ikutin CL-nya, ikutin CLP-nya, ikutin Excel-nya. Nanti Anda akan punya member yang banyak banyak bergerak, gitu loh. Ya, nah Anda akan menemukan 10% itu, Bapak Ibu. Ya, yang jelas hukum 90-10 itu berlaku di bisnis ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, member Anda akan banyak yang akan memutuskan untuk berhenti. Tapi percayalah Bapak Ibu, memang seperti itu hukumnya. Nah, hari ini Anda belajar tentang namanya hukum. Udah dibelak-belakan, memang seperti hukumnya. Kalau memang seperti itu, Anda cari deh yang 10% itu. Nanti cepat atau lambat pasti Anda akan dapat ya. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang keempat. Yang keempat hukum fokus. Ya, ini hukum fokus ya. Ini yang luar biasa ya Bapak Ibu ya, hukum fokus ini. Ini saya banyak belajar tentang yang namanya hukum fokus Bapak Ibu. Nah, hukum fokus itu apa sih Bapak Ibu? Nah, hari ini kalau Anda hari ini fokus Bapak Ibu, maka semua grup Anda fokus. Ya, ini hukum tabur tuai Bapak Ibu ya, hukum tabur tuai. Jadi apa yang Anda tanam hari ini, ya, apa yang Anda tanam hari ini itu akan diikutin member-member Anda, ya. Jadi gini Bapak Ibu, kalau Anda hari ini, misalkan Anda hari ini menanam padi, Anda hari ini menanam padi, kira-kira rumput muncul nggak? Muncul Bapak Ibu. Anda hari ini menanam padi, itu rumput muncul. Nah, Anda menanam padi aja itu rumput muncul. Terus pertanyaan gimana kalau Anda nanam rumput? Yang muncul apa? Rumput semua. Gitu loh. Muncul nggak padi? Ya nggak mungkin Bapak Ibu. Anda nanam rumput kalau muncul padi itu ajaib nanti namanya ya. Nah jadi kalau Anda hari ini menanam padi itu akan muncul rumput. Ketika Anda menanam rumput itu akan muncul rumput semua. Nah hari ini Bapak Ibu Anda menanam kebaikan itu saja masih ada kejahatan yang menimpa diri Anda. Ya kenapa? Karena Anda biasanya ada dosa yang mungkin Anda nggak ini ya, nggak sadar ada dosa sehingga waktu Anda menanam kebaikan itu muncul kejahatan. Ya, biasanya itu ada dosa yang kita nggak sadar. Tapi percaya Bapak Ibu, yang penting Anda tanam aja padi, walaupun nanti rumput itu muncul, tetap nanti padi juga akan muncul. Jadi tanamlah kebaikan Bapak Ibu. Hari ini kalau Anda fokus di bisnis ini, fokus, maka semua downline Anda akan fokus. Kalau Anda hari ini nggak fokus, semua downline Anda juga nggak fokus. Itu sudah menjadi hukum Bapak Ibu. Ya, nah makanya di sini kita bisa belajar leader MOX yang sukses siapa sekarang. Anda bisa tebak deh, siapa yang sudah sukses dapat mobil Brio. Anda lihat deh, Anda buka wallnya, Anda buka Facebooknya, Anda belajar, lihat-lihat, pasti dia fokus. Nggak ada orang yang peraih Brio, terus dia sekarang jualan MOX, besok jualan Mix, besok jualan Max, besok jualan Mux gitu. Nggak ada Bapak Ibu. Kalau MOX ya MOX gitu loh. Kenapa? Karena bisnis ini Bapak Ibu itu tergantung apa yang Anda tanamkan di grup Anda. Kalau Anda hari ini menanamkan fokus di grup Anda, maka semua grup Anda itu akan fokus. Kalau Anda menanamkan yang nggak fokus, maka semua grup Anda itu juga nggak akan fokus Bapak Ibu. Jadi semua tergantung di diri Anda. Makanya Anda hari ini Bapak Ibu, kalau Anda mau sukses, Anda fokus. Ya nggak ada Bapak Ibu, upline-nya ini fokus, terus downline-nya nggak fokus. Lagi upline-nya nggak fokus, terus downline-nya fokus, itu lucu Bapak Ibu. Ya misalkan nih, upline-nya ini jualannya bisnis A, bisnis B, bisnis C. Terus nanti ada member yang jualan bisnisnya A tok. Itu kalaupun ada itu 1001 Bapak Ibu. Tapi secara logika semuanya pasti
ya semuanya pasti akan ngikut jualan A, jualan B, jualan C. Jadi nanti Anda punya grup itu grup supermarket Bapak Ibu namanya ya. Jadi grupnya itu grup gimana ya? Itulah ya. Nah, itu yang namanya fokus. Jadi hukum Bapak Ibu. Jadi kalau Anda hari ini fokus, semua grup Anda akan fokus. Kalau nggak fokus, maka semua nggak fokus. Nah, nanti di fokus ini Bapak Ibu itu ada ceritanya ya. Ada ceritanya si yang biasa kita ini itu namanya ceritanya dari si Hengki ya. Tapi itu nggak saya ceritakan di sini ya, karena nggak seru Bapak Ibu kalau saya ceritakan di sini si Hengki. Ya, kalau Anda mau tahu ceritanya Hengki itu nanti Anda datang ke seminar ya. Kalau nggak di training MC Presenter itu di Champion Seminar. Kalau nggak di Champion Seminar itu ada di seminar 2 hari 1 malam itu ya. Itu pasti Anda akan nemuin ceritanya si Hengki ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuk ke hukum piramida. Nah, Bapak Ibu, hukum piramida. Anda tahu nggak piramida Bapak Ibu? Nah, hukum piramida. Jadi piramida itu gambarnya piramid ya Bapak Ibu ya. Gambarnya piramid. Jadi yang di atas itu yang di atas itu ujungnya tuh lancip, yang di bawah tuh ini lebar. Jadi gini, piramida itu ibaratnya kalau orang itu di puncaknya tuh dia sedikit, itu di bawah banyak. Ya. Jadi di puncak sedikit, di bawah banyak, itu piramida. Nah, bisnis ini Bapak Ibu itu ada hukumnya namanya hukum piramida. Nah, jadi artinya apa? Artinya orang yang akan sukses di bisnis ini itu memang sedikit. Yang gagal banyak. Bukan di bisnis ini aja Bapak Ibu, bahkan di luar sana itu bisnis semua sama. Yang sukses sedikit, yang gagal banyak. Nah, Bapak Ibu, hari ini misalkan Anda mau bisnis salon. Anda belajar dengan orang yang buka salon. Anda mau belajar sama siapa? Kalau Anda belajar sama orang gagal, yang gagal salon ya gagal Bapak Ibu. Tapi kalau Anda mau sukses, Anda belajar sama Johnny Andrian Bapak Ibu. Ya, Johnny Andrian itu sukses Bapak Ibu, buka salonnya sukses, salonnya gede. Anda belajar. Gimana sih caranya buka salon kayak kamu Johnny Andrian gitu? Anda belajar. Nah, tapi kalau Anda sekarang belajar dengan orang yang gagal buka salon, ya Anda juga gagal. Gitu. Jadi apakah yang sukses seperti Johnny Andrian banyak? Ya sedikit Bapak Ibu ya. Cuman Johnny Andrian aja punya salon besar. Ya yang lainnya kecil. Artinya apa? Yang sukses sedikit, yang gagal banyak, ya. Nah, Bapak Ibu sekarang misalkan di suatu perusahaan, di satu company, ya. Direkturnya satu, karyawannya banyak, atau dibalik Bapak Ibu. Direkturnya banyak, karyawannya satu. Yang mana yang benar? Ya, direkturnya satu, karyawannya 1000, atau karyawannya satu, direkturnya 1000. Jelas, kalau di suatu perusahaan, direkturnya satu, karyawannya 1000. Ya, nangkep ya. Nah, kalau misalkan di pabrik rokok Bapak Ibu, pabriknya satu, yang ngelinting rokok 1000, atau ya pabriknya 1000, yang ngelinting satu. Pabriknya 1000, yang ngelinting satu, mati Bapak Ibu. Ngelinting terus, ngelinting rokok 1000 pabrik, gimana caranya? Ya, on namanya ya Bapak Ibu ya. Jadi gini Bapak Ibu. Jadi hukum piramida ini mengajarkan bahwa orang sukses itu selalu sedikit. Ya, pabrik itu yang benar, pabriknya cuma satu, karyawannya 1000, itu yang benar. Ya, dan maksudnya apa? Nah, sama di bisnis ini Bapak Ibu ada namanya hukum piramida, ya. Jadi yang sukses sedikit, yang gagal banyak. Itu memang hukumnya. Nah, kalau Anda sudah tahu hukumnya seperti ini, sobat gitu loh. Memang nanti Bapak Ibu semua member MOX itu pasti banyak yang gagal. Yang sukses cuma sedikit. Memang seperti itu desainnya, ya. Jadi kalau Anda prospek, Anda presentasi ya, Anda presentasi kepada member-member Anda, terus member Anda pinter nih, dia ngomong begini. Misalnya yang presentasi ini ada Bu Diana di sini ya. Ada Bu Diana, ada Bu Desi, ada Bu Hani. Hey Desi, hey Diana, hey Hani. Yang sukses di bisnismu itu cuma sedikit. Yang gagal tuh banyak orang gagal di bisnismu itu. Banyak pasti. Yang sukses pasti sedikit. Nah, kalau Anda nggak ngerti ini hukum piramida, Anda bisa ngomong begini. Oh iya juga ya. Tak lihat yang sukses di bisnis MOX itu aja. Yang tak lihat yang sukses itu sedikit. Iya ya, kayaknya bener memang yang dibilangin kamu itu kayaknya sukses sedikit. Iya ya, iya ternyata yang sukses MOX sedikit. Ya udah deh, aku tak jadi orang gagal aja. Jadi Anda jadi orang yang kebanyakan Bapak Ibu. Ya memang seperti itu gitu. Tapi kalau Anda tahu namanya hukum piramida Bapak Ibu, kalau ada orang yang ngomong, Desi, Diana, Hani, yang sukses di bisnismu itu cuma sedikit. Ya memang begitu bro, di mana-mana yang sukses itu cuma sedikit, yang gagal banyak. Emang di mana yang sukses banyak, yang gagal sedikit? Mana coba? Di perusahaan.
direkturnya berapa? Karyawannya berapa? Di pabriknya berapa? Karyawannya berapa? Coba ditanya. Ya kan sama. Kalau di kerjaan itu direkturnya 1, karyawannya 1000. Kalau bisa nggak nanti direkturnya 1000, karyawannya 1? Ya nggak bisa. Itu perusahaan apa namanya? Kebalik ya. Jadi sama. Kamu tuh sekarang kerja di mana? Oh, aku kerja di perusahaan. Sekarang saya tanya, enakan bosmu apa enakan kamu? Masih enakan bos, gitu loh. Sama Bapak di bisnis ini. Yang enak siapa? Yang di atas, gitu loh. Yang enak siapa? Leader-leader yang sudah jalannya sudah aktif. Memang seperti itu. Cuman bedanya Bapak Ibu, bedanya kalau Anda hari ini kerja di luar sana, ada direktur, ada manajer, ya ada Anda, ada karyawan-karyawan segala macam. Kalau Anda mau jadi manajer ya Anda nggak bisa. Kalaupun bisa Anda harus menyingkirkan itu manajer. Kalau Anda mau jadi direktur ya Anda nggak bisa. Gimana caranya Anda mau jadi direktur? Wong Anda aja karyawan kok. Nggak bisa. Ya tapi di bisnis ini, hari ini Bapak Ibu, misalkan Anda hari ini Anda lihat upline Anda jadi crown ambassador, suatu hari nanti Anda juga bisa jadi crown ambassador. Itu enak di bisnis ini, bisa rame-rame. Diamondnya di sini kan banyak, diamondnya aja udah ada 10-an diamondnya ya, double diamond aja udah ada 4 orang, triple diamond sudah ada 2 orang. Artinya kan bisnis ini tuh cepat atau lambat pasti nyampe. Yang penting kita jalan terus pasti nyampe. Ya pertanyaannya sekarang kita mau jadi orang yang di atas atau yang di bawah, ya. Seperti piramid Bapak Ibu, orang sukses itu memang sedikit, orang gagal banyak. Karena orang sukses itu berproses. Orang gagal nggak kuat proses. Pertanyaannya, Anda mau di atas atau mau di bawah? Naik. Aku mau Pak sukses. Aku mau naik di atas. Di atas, ke atas. Ke atas itu daki. Daki itu susah. Mau enggak daki? Susah-susah mau enggak? Tapi kalau sudah di atas enak. Ya, walaupun kita susah, tapi kalau sudah di atas enak. BBM naik, harga sembako naik, kita tenang aja. Ya, mobil mahal, rumah mahal, kita punya duit, kita bisa beli. Karena apa? Kita di atas. Tapi kalau kita di bawah, sudah jadi orang di bawah, hidup gak enak, BBM naik komplain, demo, ya kan? Barang-barang naik demo, rumah bocor, rumah mahal demo, mobil mahal demo. Wah, gak karu-karuan Bapak Ibu. Kalau kita jadi orang di bawah itu repot. Jadi di bisnis Bapak Ibu ada hukum piramida. Yang sukses sedikit, yang gagal banyak. Jadi kalau besok-besok Bapak Ibu ketemu member itu memutuskan untuk berhenti, ya memang seperti itu Bapak Ibu hukumnya. Memang yang gagal banyak, yang sukses sedikit, ya wes sowat gitu loh. Jadi kalau Anda punya teman member MOX berhenti di bisnis ini, jangan ditanya kenapa. Karena itu tadi Bapak, mereka nggak kuat dengan yang namanya hukum piramida Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, di bisnis ini ya ada namanya hukum piramida. Jadi kalau misalnya ada member-member yang nggak jalan, ya wes Bapak Ibu. Hari ini pun banyak Bapak Ibu teman-teman saya, seangkatan saya ya, memutuskan untuk berhenti di MOX. Dia nggak jalan, ya nggak apa-apa. Memang itu hukumnya. Mereka nggak kuat. Mereka berproses untuk menuju puncak, mereka nggak kuat. Ya udah, karena mereka nggak kuat, saya aja yang kuat. Jalan terus Bapak Ibu. Nah hari ini Bapak Ibu, kalau Anda tahu namanya hukum piramida, memang seperti itu prosesnya, lewatin aja Bapak Ibu. Suatu saat nanti Anda akan menuju puncak ya. Nah, yang kan hukum duplikasi ya. Nah, hukum duplikasi itu apa Bapak Ibu? Hukum duplikasi itu ini adalah apa yang Anda lakukan itu akan dilakukan oleh member-member Anda ya. Bisnis ini bisnis duplikasi ya. Anda sekarang mau jadi seperti apa, itulah downline Anda. Jadi grup Anda itulah Anda. Grup Anda itulah Anda. Anda mau jadi seperti apa, itu dicontoh grup Anda. Nah, jadi kalau misalkan Anda hari ini mau punya grup besar, lakukanlah cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang besar di bisnis ini. Kalau Anda mau sukses di bisnis ini, diamond, lakukanlah cara yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah peringkat double diamond ya. Jangan melakukan orang-orang yang dilakukan oleh orang-orang yang gagal Bapak Ibu ya. Orang sudah gagal diikutin pula. Itu kan. Nah, dulu Bapak Ibu upline saya ya, upline saya pernah mengisi acara waktu itu ya, beliau ngomong gini Bapak Ibu. Orang yang paling orang yang paling bodoh di dunia ini gitu kan, itu adalah Superman katanya kan. Wah, kenapa Pak kok Superman bodoh? Kan Superman hebat gitu kan. Iya, karena dia pakai celana dalam di luar katanya. Benar ya Bapak Ibu ya, Superman kan pakai celana dalam kan di luar.
Semuanya di dalam, dia aja yang di luar kan. Dia makanya dibilangin Superman itu manusia yang paling bodoh gitu kan. Nah, terus ada lagi yang lebih bodoh lagi daripada Superman. Siapa Pak? Batman katanya. Loh kenapa? Karena Batman ngikutin Superman. Sudah tahu orang bodoh diikutin pula gitu kan. Sudah tahu itu pasang celana dalam itu di luar, dia ikutin pula dia di luar juga Batman. Nah, tapi ada lagi yang lebih bodoh lagi. Apa Pak? Yang lebih bodoh lagi itu adalah orang yang mendengarkan orang gagal berbicara. Nah ini Bapak Ibu, ada orang gagal di bisnis mock ya, dia ngomong wah mock sebegini ya prosesnya aduh jatuh bangun harus begini susah sulit segala macam, baru kita ikutin pula ya, kita bungel dia bungel kita bungel kuadran gitu loh, kuadrat dia sudah kita bungel kuadrat ya. Jadi Bapak Ibu hari ini kalau Anda pinter, Anda cerdas, ikutin kata-kata orang yang sudah sukses di bisnis ini ya, hukum Bapak Ibu ya. Jadi jangan didengarkan orang-orang yang gagal, anggap aja itu apa ya, kaset-kaset rusak gitu loh Bapak Ibu ya. Kalau dia ngomong weng 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 ya apa sih, telinga aku nggak dengar, dengar diam dulu aku mau fokus gitu Bapak Ibu ya. Sama tuh kalau teman-teman saya yang Bapak Ibu, wah Rama kamu tuh begini, kamu tuh ngomong apa sih, bentar loh aku mau fokus, aku nggak denger deh kata-katamu gitu Bapak Ibu. Itu teman-teman saya kalau ngomong ya, wah saya datang Bapak Ibu main futsal udah dipanggil, penjual obat datang, penjual ini datang gitu kan, wah udah nggak usah didengerin Bapak Ibu ya, anggap aja itu angin lewat aja. Nah jadi Bapak Ibu di bisnis ini Bapak Ibu, apa yang Anda tanam itulah yang Anda tuai. Jadi Anda jadilah leader yang baik Bapak Ibu, yang benar, ikutin peta STF-nya, jalanin CP-nya, CL-nya, CLP-nya, Excel-nya ya. Anda hari ini saya lihat nih ada 10 orang yang masih on ya, itu Anda sudah punya modal yang luar biasa Bapak Ibu, Anda teachable, Anda belajar ya. Nah, Anda ikutin saja. Jadi Anda hari ini belajar-belajar, suatu hari nanti dolan-dolan Anda yang gantian belajar Bapak Ibu. Tanamilah hukum. Nah, Bapak Ibu, Anda hari ini mempunyai sikap seperti apa? Kalau Anda punya 10 sikap yang benar tadi, Anda duplikasikan ke member, maka member Anda mempunyai sikap yang benar. Kalau Anda mempunyai sikap yang enggak benar, sikap yang enggak positif, maka semua member Anda itu juga enggak positif, karena Anda menanamkan ke grup Anda itu enggak positif. Anda hari ini tidak pernah baca buku, maka Anda menanamkan semua grup Anda untuk tidak baca buku. Anda hari ini mengikuti peta STF, Anda akan menanamkan semua grup Anda pakai peta STF. Anda menanamkan Anda tidak ngikutin STF, Anda nggak ngikutin sistem, maka semua member Anda juga nggak akan ngikutin sistem. Grup Anda itu adalah cerminan dari Anda Bapak Ibu. Jadi grup itu adalah cerminan dari leadernya. Jadi leadernya seperti Anda, seperti apa itulah grup. Nah jadi ini jangan main-main dengan yang namanya duplikasi Bapak Ibu. Ya, hari ini Bapak Ibu kalau Anda lihat leader hebat, punya prestasi ya, peraih motor, peraih Brio, bonus ratusan juta, itu karena dia bukannya dia tuh hebat kayak Superman gitu yang apa kayak malaikat lah kayak gitu Ibu. Mereka itu hanya melakukan hal yang baik dan mereka menduplikasikan sehingga semua grup-grupnya itu jadi hebat semua. Kenapa? Terduplikasi. Nah hari ini banyak sekali Bapak Ibu justru member-member leader-leader besar sudah peringkatnya Ruby, udah peringkatnya Pearl, mau ke Emerald, mau ke Diamond misalkan, malah dia aneh-aneh, malah jualan yang A, B lah, jualan yang C lah, jualan yang D lah. Nah pertanyaannya Anda mau sukses enggak di sini? Kan gitu. Ini Pak, ini kan lagi musim ini musimnya. Pertanyaannya Anda mau sukses atau enggak di sini? Oh iya Pak, rezeki itu kan ada di mana-mana ya. Betul Bapak Ibu, memang rezeki ada di mana-mana. Pertanyaannya Anda di bisnis ini mau cari apa kan gitu. Kalau Anda mau cari mobil Brio, cari Pajero ya memang seperti itulah Bapak Ibu. Enggak ada cara yang lain. Anda harus menduplikasikan yang bagus-bagus ya. Anda seorang diamond manager, mau jadi diamond director ya, diamond director ya Anda harus fokus. Anda harus menduplikasi yang baik-baik. Jangan hari ini jualan A, besok jualan B, besok jualan C. Nah, Anda yang nggak naik-naik peringkat lah, ya. Anda jadi diamond forever nanti Bapak Ibu ya. Ya diamond nggak apa-apa sih forever ya kan udah diamond gitu kan. Ya, tapi yang belum diamond itu kayak mana kabarnya ya. Tapi saran saya jangan lama-lama Bapak Ibu Anda naik peringkat ya. Kalau Anda lama-lama naik peringkat, kasihan donatur Anda ya. Jadi Anda harus cepat-cepat ya. Ya seperti inilah Bapak Ibu, seperti upline Anda ini loh ya. Duplikasinya. Peringkat Racing Star cuman berapa hari, habis Racing Star ke Sapphire berapa hari ya, habis ke Sapphire Ruby berapa hari, habis ke Ruby ke Pearl berapa bulan, habis Pearl ke Emerald berapa bulan, Emerald ke Diamond berapa bulan, kan nggak lama Bapak Ibu ya.
Ya, setahun aja beberapa bulan udah double diamond. Ikutin supaya apa? Supaya downline lebih banyak yang sukses. Banyak leader yang bilang seperti ini, Pak, aku nggak sukses nggak apa-apa, Pak. Yang penting downlineku sukses. Gimana caranya, Bapak Ibu? Gimana caranya Anda nggak sukses, downline Anda sukses? Ya, lucu. Ada yang bilang begitu, Bapak Ibu. Ada bilang sok bijaksana ya. Pak, saya nggak apa-apa, Pak. Saya nggak sukses. Yang penting downline saya sukses. Gimana caranya downline Anda sukses kalau Anda sendiri nggak sukses? Jadi di sini itu Anda harus sukses dulu, Bapak Ibu. Baru Anda ngajak downline Anda sukses. Nyambung, cocok, Bapak Ibu. Ya, jadi itulah namanya hukum duplikasi. Jadi Bapak Ibu hari ini Anda sudah belajar tentang yang namanya hukum. Ya, hukum lempar dadu, hukum 10-80-10, hukum 90-10, hukum fokus, piramida, dan duplikasi. Kalau Anda betul-betul pahami hukum ini, dan ini akan terjadi Bapak Ibu. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini akan terjadi di bisnis yang Anda jalankan hari ini. Kalau Anda jalan, pasti Anda nemuin ini Bapak Ibu, 6 hukum ini pasti Anda nemuin. Tapi kalau Anda sudah tahu 6 hukum ini, Anda kena badai, Anda pun gak akan galau, karena semua ada di 6 hukum ini. Ya, jadi Bapak Ibu, Anda pelajarin 10 sikap ya. Tanamkan di dalam diri Anda 10 sikap Anda yang benar dan pahami 6 hukum ini, maka Anda tidak akan pernah galau ketika Anda berproses menjalankan bisnis ini. Karena inilah ilmu yang saya pakai Bapak Ibu. Dari awal saya menjalankan bisnis ini hanya 10 sikap. Dan 6 hukum ini yang saya tanamkan di dalam diri saya ketika saya ditolak, dihina, bisnis saya nggak jalan, bisnis saya gini, segala macam. Itu ini yang saya pelajarin Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, sekian ya live dari saya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kepada Bapak Ibu semuanya, bisa menambah ilmu kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semuanya hari ini tidak sempat nonton sampai habis, besok silakan ada buka lagi, silakan ada dengarkan berulang-ulang video ini sampai materi ini benar-benar masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda, sehingga Anda tidak akan pernah galau ketika Anda menjalankan bisnis ini. Jadi hari ini Bapak Ibu Anda tahu hukumnya. Kalau Anda hari ini punya downline, ya downline Anda tiba-tiba aktif, tiba-tiba dia bisnis lain, so what Bapak Ibu? Memang seperti hukumnya. Terus gimana caranya solusinya? Cari leader yang lain, Anda bangun lagi member yang bagus, member bangun yang baru. Jangan mengandalkan satu leader saja Bapak Ibu, tapi bangunlah leader sebanyak mungkin ya. Pemimpin itu tidak membentuk pengikut Bapak Ibu, tapi pemimpin itu mencetak para pemimpin ya. Leader itu tidak membentuk follower, tapi leader itu mencetak leader. Jadi hari ini Bapak Ibu buatlah downline Anda itu menjadi seorang leader, maka Anda akan menjadi orang-orang yang sukses di bisnis ini. Oke Bapak Ibu ya, selamat malam, selamat beristirahat ya. Sampai jumpa di live berikutnya ya. Di sini saya lihat masih ada Bu Hani, Bu Desi. Siapa yang lagi nonton ini? Yang masih tersisa nonton? Saya doakan Bapak Ibu makin sukses luar biasa ya. Oke Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Hani yang setia, ini downline paling teachable ini. Ya, pokoknya Bu. Oh, ada Bu Tanti juga ya. Ini member-member yang luar biasa, saya doakan ya. Bu Hani, Bu Tanti, semuanya member-member yang masih aktif, masih nonton, saya doakan diberikan kemudahan ya, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, lakukan terus ya, ikutin peta STF-nya, ikutin CP-nya, ikutin CL-nya, CLP, Excel-nya ya, lakukan itu aja, 4 step-nya itu kan, dan tanamkan 10 sikap yang benar dan 6 hukum di dalam diri Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu akan sukses di bisnis ini ya. Sekian ya, sukses buat Bapak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you. Go Crown Ambassador.